Hancurkan mobil ini untukku. Siapa yang berani memukul bos? Apakah ada masalah dengan saya melakukan itu? Seorang ahli bela diri. Mengapa Anda semua berdiri terpaku? Kalian semua serang sekarang. Nak Anda punya nyali. Melukai bawahan saya seperti ini. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa kamu. Selama kamu berani tidak menghormati kakak-kakak senior saya akan memukulmu setiap kali saya melihatmu. Bagus, sangat bagus. Saya telah mendominasi Haiche selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu seseorang yang sombong seperti Anda. Hari ini jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Haiche hidup-hidup. Saya beritahu Anda, orang yang berdiri di belakang saya adalah ketua Ola dari sekte nomor 1 di dunia. Jiang Ruirui dari ketua Ola Naga Azure. Jika Anda menentang saya, Anda menentang seluruh Ola Naga Azure. Begitukah Li Tianwang? Apakah kamu mengenali siapa aku? Jiang Ruirui dari ketua Ola Naga Azure, tabib ilahi terkemuka di dunia, operatif pasukan khusus nomor 1 di dunia. Mengapa semua tokoh penting ini ada di sini? Li Tianwang, kau sangat berani. Nyonya ketua Ola, saya tidak tahu ini mobil Anda. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Li Tianwang, kau keliru. Ini bukan mobilku. Biar ku beritahu, ini adalah kendaraan penguasa Dasheng dari Ola Naga Azure kami. Penguasa tertinggi. Dia adalah penguasa tertinggi Dasheng. Memegang kekuasaan yang sangat besar dan kehebatan bela diri yang tak tertandingi. Bahkan penguasa Dasheng memperlakukannya dengan sangat hormat saat bertemu dengannya. Kau bertanya bagaimana kau ingin menghadapinya. Li Tianwang, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan membiarkan saya meninggalkan Haichen hidup-hidup? Mata saya yang picik dan meremehkan orang. Saya gagal mengenali Gudung Tai. Saya mengakui kesalahan saya. Cukup, berlaku segera. Keluarga Limu diusir dari sekte saya. Sekarang cepat pergi. Saya akan pergi. Mari kita cepat pergi. Sungguh perusak suasana. Adik seperguruan cepat kembali ke Ola Naga Azure bersama kami. Benar adik seperguruan, aku membeli gaun tidur seksi. Aku bahkan ingin memakainya untukmu. Kakak senior, istriku akan pulang untuk memasak untukku. Kembali ke Ola Naga Azure, bisa menunggu. Apa? Adik seperguruan sudah menikah. Sial, adik seperguruan kabur lagi. Istri aku pulang. Chen Fen, ayo kita bercerai. Bercerai. Si Yu ada apa? Chen Fen. Putriku sekarang. Si El wanita tercantik di Haicheng. Dan besok, setelah jamuan lelang grupik, dia akan terkenal di seluruh Dasheng. Kau orang miskin yang mengemudikan taksi. Apa kau pikir kau pantas untuknya? Tidak, Ibu. Jangan panggil aku ibu. Cepat tanda tangani perjanjian cerai ini untukku. Chen Fen. Ada beberapa hal yang tidak ingin aku katakan terlalu kasar. Aku tidak mengerti maksudmu. Jika saya suruh tanda tangan, Pemuda keluarga Lu. berhenti membuang-buang kata. Dan siapa kamu? Tidak berguna. Orang ini adalah tuan muda Lu dari keluarga bangsawan terkemuka Haicheng. Jaga bicaramu. Tuan muda Lu, mohon maafkan kesalahan orang rendahan ini. Jangan pedulikan dia. Si Yu ini adalah suami Anda yang mengemudi taksi. Suami tidak bergunakan. Dia terlihat seperti sampah pada pandangan pertama. Bercerai lebih cepat juga merupakan hal yang baik untuk Anda. Apakah ini alasan kamu ingin menceraikanku? Chen Fen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Perceraianku denganmu sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuan muda Lu. Apakah kamu pikir aku akan percaya itu? Tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku bertekad untuk mendapatkan perceraian ini. Apakah kamu yakin ingin menceraikanku? Aku yakin selama 3 tahun terakhir, saya telah bekerja tanpa lelah siang dan malam, memimpin grup Su dari sebuah perusahaan kecil, untuk menjadi salah satu dari 10 besar di Provinsi Barat hari ini. Saya bahkan berhasil mendapatkan pesanan 100 miliar dari grup PIK. Saya berkembang, tapi kamu Chen Fen tetap diam di tempat. Kamu tidak mencapai apa-apa. Hanya karena ini, kamu ingin menceraikanku. Apakah itu belum cukup? Si Yu sudah kubilang, jika kamu punya kesulitan, kamu bisa memberitahuku. Aku bisa membantumu. Kau membantu Shiyu. Kau seorang sopir taksi. Apa yang akan kau bantu? Shiyu membutuhkan pesanan 100 miliar dari grup PIK. Bisakah kau mendapatkannya? Tidak ada satupun dari kalian yang bertanya padaku.
Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa mendapatkannya? Chen Fan itu 300 miliar. Ini bukan 300 dolar. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Kamu bahkan belum memberiku satupun hadiah yang layak. Bagaimana mungkin kamu bisa membantuku mendapatkan pesanan 100 miliar dari grup PIK? Jika bukan karena bantuan Tuan Muda Lu, saya tidak akan mendapatkan dukungan dari grup PIK. Tuan Muda Lu melangkah maju. Kontrak ini dengan grup P. Aku jelas membantumu mendapatkannya. Kau tidak berguna. Kau berani mencuri pujian bahkan dari Tuan Muda Lu. Keluarga Lu dan grup PIK telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Hanya jika keluarga Lu maju, grup PIK akan menunjukkan sedikit rasa hormat. Dengan penampilanmu yang miskin, kau bahkan tidak bisa masuk gerbang utama grup. Di mana kau akan mendapatkan kontraknya? Keluarga Lu yang kecil ini tidak lebih dari seekor semut di mataku. Bagaimana mereka bisa mendapatkan dukungan dari grup P? Jelas itu aku. Chen Fan, awalnya saya kira kamu hanya sedikit miskin. Saya tidak menyangka bahwa sekarang ketika kamu membual, kamu bahkan tidak berkedip. Su Shiyu, apakah aku orang seperti itu di hatimu? Kamu tidak benar-benar berpikir kebangkitan grup Su. Benar-benar bergantung pada keluarga Lu kan? Jika bukan Tuan Muda Lu, apakah kita harus mengandalkan orang tidak berguna sepertimu? Tepat sekali. Grup Su memang benar-benar mengandalkanku. Chen Fan, apakah Anda gila? Apa yang mengganggu pikirannya sampai ia jadi bodoh? Su Shiyu, biarkan aku memberitahumu kebenarannya. Selama bertahun-tahun ini, aku menyembunyikan identitasku dan selalu berada di sisimu, diam-diam membantumu. Aku menyediakan sumber daya untuk keluarga Su. Itulah mengapa grup Su hanya dalam 3 tahun singkat bangkit menjadi perusahaan kelas 1 di Haicheng. Chen Fan, ngomong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya kebangkitan grup Su denganmu? Orang tidak berguna ini. Aku benar-benar berani mengatakannya. Hanya dengan menggerakkan bibirmu, kau mengklaim Su Corporation sepenuhnya milikmu. Mengapa kau tidak sekalian mengatakan grup PIK juga milikmu? Kamu sebenarnya benar. Pemegang kekuasaan sebenarnya di balik grup P juga adalah aku. Anda badut. Berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Cepat pergi. Chen Fan, bagaimana bisa saya menikah dengan orang sepertimu? Su Shiyu, perasaan 3 tahun. Apakah begitu sulit bagiku untuk memintamu mempercayaiku sekali saja? Bagaimana kamu ingin saya mempercayaimu? Mempercayai kemampuanmu untuk melontarkan bualan kosong. Chen Fan, saya lelah. Saya tidak ingin berbicara denganmu lagi. Tanda tangani perjanjian cerai ini. Mari kita berpisah secara baik-baik. Baiklah, kamu ingin berceraikan. Baiklah, permintaanmu akan kupenuhi. Chen Fan, Su Shiyu, aku harap kamu tidak menyesali ini. siapa bilang saya akan menyesalinya? Menyesal. Shiyu kami, menyesal tidak menceraikanmu lebih awal. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Tunggu. Ini 1 juta. Anggap saja ini kompensasi untuk perceraian. 1 juta. Ada apa? Apakah 1 juta terlalu sedikit untuk Anda? Anda hanya seorang sopir taksi. Bahkan jika Anda mengemudi sampai mati, Anda tidak akan menghasilkan 1 juta. Tidak perlu. Aku tidak peduli dengan jumlah uang sekecil ini. Chen Fan, jangan tidak tahu berterima kasih. Kau tahu, ini adalah yang paling dekat yang akan kau dapatkan. Dengan 1 juta seumur hidupmu. Hanya 1 juta. Xie Su, siapa yang kau remehkan? Xiang Yanzhou, ketua grup P. Apa yang terjadi di sini? Siapa sebenarnya kalian semua? Bawa mereka ke sini. Hadiah ucapan selamat perceraian telah tiba. 1 Rolls Royce, 3 villa danau awan, 5 batu permata besar Afrika Selatan, 10 batang emas. Apa yang terjadi? Uang sebanyak itu? Aku tidak salah lihat kan? Adik seperguruan lama tidak bertemu. Hadiah selamat yang kukirimkan untuk perceraianmu. Apakah kau puas? Wanita cantik. Semua barang ini adalah hadiah untuk Chen Fan. Kakak senior, mengapa kamu di sini? Adik seperguruan aku sudah memberitahumu. Aku datang untuk memberimu hadiah selamat. Ada apa kau tidak menyukainya? Chen Fan, kamu benar-benar mengesankan. Tidak heran kamu menandatangani perjanjian cerai begitu cepat. Jadi kamu sudah punya orang lain. Katakan padaku siapa wanita ini. Su Shiyu berhenti memfitnah orang di sini. Kakak senior dan aku. Ini adalah ikatan yang murni dan pantas di dalam sekte. Aku tidak akan membiarkanmu mencemarinya di sini. Apakah kamu pikir saya akan percaya itu? Percaya atau tidak, aku tidak peduli. Bagaimanapun kita sudah bercerai. Saya mengerti sekarang, Chen Fan. Tidak heran kamu menolak 1 juta yang saya tawarkan padamu. Ternyata kamu berhubungan dengan wanita kaya baru. Ya, orang sepertimu hanya bisa hidup dari wanita seperti ini. Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu menghina adik seperguruanku? Wanita cantik. Anda sangat cantik. Mengapa Anda jatuh cinta pada pecundang seperti Chen Fan? Ikutlah dengan saya. Saya punya uang. Saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Dasar wanita gila. Cepat lepaskan tuan muda lu. Lepaskan saya. Saya adalah tuan muda tertua dari keluarga lu. Tidak ada seorang pun yang pernah berani tidak menghormatiku.
Melumpuhkan salah satu lenganmu hari ini adalah membiarkanmu lolos dengan mudah. Tuan muda Lu, apakah kamu baik-baik saja? Cepat lepaskan dia. Kakak senior berurusan dengannya hanya akan mengotori tanganmu. Biarkan dia pergi, aku akan mengurus ini. Tuan muda Lu, apa kau baik-baik saja? Wanita celaka. Aku memberitahu kalian berdua. Kalian berdua tamat. Aku akan memastikan kalian tidak bisa bertahan di Haicheng. Begitukah? Kalau begitu aku menantikannya. Adik seperguruan tidak perlu membuang kata-kata untuk mereka. Sushi buta, menyangka mutiara sebagai mata ikan, menceraikanmu adalah kerugiannya. Rumah ini tidak layak untuk ditinggali. Ayo pergi. Ayo pergi. Chen Fan si miskin hina ini. Kenapa wanita di sekitarnya semuanya lebih luar biasa dari yang terakhir? Dia hanya orang miskin. Bagaimana mungkin dia bisa disukai oleh wanita kaya yang begitu cantik? Pasti ada triknya. Apakah itu perlu dikatakan? Wanita itu jelas miliknya. Aktris sewaan untuk hari ini. Dia sengaja datang ke sini untuk menampilkan pertunjukan ini bagi kita. Aktingnya cukup bagus. Aku hampir tertipu oleh sampah itu. Chen Fen, apakah kamu pikir jika kamu mencari wanita untuk menipuku, saya akan cemburu dan berdamai denganmu? Kamu salah. Tunggu sampai besok. Ketika saya berhasil mengamankan kontrak 300 miliar grupik, kamu akan tahu bahwa pilihan saya tidak salah. Adik seperguruan 3 tahun terakhir ini, jelas kaulah yang mendukung keluarga Su dari belakang, memungkinkan grup Su bertransformasi dari perusahaan kecil menjadi perusahaan kelas 1. Namun dia akhirnya membencimu. Sungguh wanita tak berperasaan. 3 tahun lalu, secara kebetulan, dia dan aku menjadi suami istri. Aku takut menekannya. Jadi aku selalu mempertahankan identitas orang biasa. Diam-diam membantunya. Diam-diam membalas kebaikannya. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa saat grup Su bangkit, hatinya juga akan berubah. Karena itu masalahnya. Aku akan segera memerintahkan seseorang untuk membatalkan jamuan lelang grup Pak besok. Tidak perlu. Adik seperguruan, kau tidak masih menyimpan perasaan padanya kan? Biarlah. Kontrak 300 miliar ini, mari kita anggap ini sebagai hadiah untuknya dari 3 tahun pernikahan kita. Mulai sekarang, kita tidak memiliki hubungan apapun. Kalau begitu adik seperguruan, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin di konferensi penawaran, secara pribadi menyerahkan kontrak 300 miliar ini ke tangannya, membiarkannya tahu tepatnya apa yang telah dia hilangkan. Nah, untungnya kau menceraikan Chen Fin. Jika tidak, jika dia datang ke jamuan lelang, siapa tahu berapa banyak lelucon yang akan dia timbulkan. Berhenti membicarakannya, itu semua sudah berlalu. Xiu lihat, mengapa dia ada di sini? Chen Fen, kenapa kamu di sini? Jika kamu tidak ingin kehilangan muka, segera keluar. Aku diundang oleh grup pihak. Apakah ada masalah? Kau diundang oleh grup PIK. Kau pasti membual. Semua orang yang menghadiri jamuan ini hari ini, siapa di antara mereka yang bukan miliarder? Kau seorang gelandangan yang mengemudikan taksi. Bagaimana kau memenuhi syarat untuk diundang? Bagaimana kamu tahu aku tidak memiliki kekayaan senilai ratusan miliar? Chen Fen, apakah kamu kecanduan berakting? Kamu menyewa seorang aktris untuk bermain bersamamu kemarin. Apakah kamu belum cukup berakting? Pertunjukan apa yang kamu lakukan hari ini? Xiu, jangan buang-buang kata untuknya. Panggil saja keamanan dan suruh dia diusir. Chen Fen, dengarkan baik-baik. Perjamuan lelang hari ini sangat penting bagiku. Jika kamu berani merusaknya, saya sama sekali tidak akan memaafkanmu. Aku bilang aku datang ke sini atas undangan. Kamu tidak berhak mengusirku. Apakah kamu mengeluh bahwa 1 juta yang saya berikan tidak cukup? Ada 5 juta di kartu ini. Ambil uangnya dan segera pergi. Xiu, mengapa kau memberinya uang? Dia menumpang di keluarga kami selama 3 tahun makan dan minum gratis. Menurutku, seharusnya dia yang mengganti rugi kita 1 juta. Dengar sini kau bajingan miskin. Xiu Su sudah menceraikanmu. Namun kau masih tanpa malu-malu menempel padanya. Apa kau tahu acara macam apa ini hari ini? Ini adalah konferensi lelang yang diselenggarakan oleh grup PIK. Siapa yang tidak tahu grup PIK dan siapa bosnya? Itu adalah Shen Yanchu, wanita terkaya di Dashing. Beraninya kau membuat masalah di sini. Apa kau tidak takut menyinggung grup PIK? Chen Fin, apa kau dengar itu? Jika kau takut, maka cepat keluar dari sini sekarang. Kita mungkin masih bisa memohon kepada Cheo Shen untuk mengampuni nyawamu. Takut. Kata takut tidak ada dalam kamusku. Jika kamu berani panggil Shen Yanchu ke sini. Aku ingin melihat ketika dia tiba. Apakah aku yang tersesat atau kamu? Lancang.
Apakah si Ocean seseorang yang berani kau singgung? Kau mungkin tidak takut mati, tapi kami takut mati. Siapa yang berani menyinggung Chai Ocean? Tuan muda Lu ini sampah ini. Bukan hanya dia menyinggung Chi Ocean, dia juga terus-menerus mengganggu Shiyu kami. Tolong bantu kami cepat, dan usir pengganggu yang gigi ini. Junfan, aku ingat kemarin saat kau baru saja bercerai. Raut wajah acuh tak acuhmu. Kau berakting cukup meyakinkan, tapi hasilnya adalah dalam waktu kurang dari sehari. Kau seperti anjing. Berkeliaran. Datang mengganggu Shiyu kami. Chen Fan, saya tahu kamu menyukaiku. Kamu tidak bisa menerima bahwa saya mencampakkanmu. Kamu bahkan sengaja mencoba membuatku terlihat buruk di depan begitu banyak elit Haicheng. Tapi meskipun begitu, saya tidak akan menikah lagi denganmu. Su Shiyu. Siapa bilang aku ingin menikahimu lagi? Bukankah kamu sedikit terlalu percaya diri? Chen Fan, apa yang kamu katakan? Dulu aku menghargaimu seperti permata berharga. Memegangmu di telapak tanganku. Sekarang di mataku. Kamu bukan apa-apa. Kamu tidak benar-benar berpikir. Kamu benar-benar bisa menyakitiku kan? Kamu benar-benar terlalu sembrono dan berani. Tuan muda Lu beri dia pelajaran yang bagus untukku. Kau Chen, kau benar-benar datang ke sini untuk merusak acaraku. Jika aku tidak berurusan denganmu, maka namaku bukan Lu. Kamu pikir kamu bisa menghadapiku? Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Keluarga Lu kami adalah keluarga bangsawan terkemuka di Haicheng. Terlebih lagi kami mendapat dukungan dari grup B. Aku Lu Min. Bisa menghancurkanmu dalam setiap aspek. Membunuhmu di sini hari ini lebih mudah daripada menginjak semut. Begitukah? Percaya atau tidak, keluarga Lu Anda akan segera tidak lagi menjadi keluarga bangsawan terkemuka di Haicheng. Berhentilah membual tanpa malu di sini. Aku sekarang memerintahmu dalam kapasitasku sebagai tuan muda keluarga Lu. Segera keluar dari sini, keluar dari perjamuan lelang kami. Jika tidak, aku akan membuatmu masuk daftar hitam di Haicheng. Hanya berdasarkan keluarga Lu Anda pikir Anda bisa memasukkan saya ke daftar hitam di Haicheng. Apakah Anda tahu? Di mata saya keluarga Lu tidak lebih dari semut. Chen Fan, apakah kamu gila? Kamu berani menyinggung bahkan keluarga Lu. Saya rasa kamu bahkan tidak tahu bagaimana kata mati ditulis. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi sekarang. Selama kau Chen Fan berlutut sekarang dan bersujud 3 kali dengan keras kepadaku, aku tuan muda Lu akan mengampuni nyawamu. Jika tidak semua yang hadir tahu apa yang terjadi jika kau menyinggung keluarga Lu. Aku dengar orang terakhir yang menyinggung keluarga Lu menghilang tanpa jejak. Kenapa pecundang ini tidak cepat-cepat berlutut memohon ampun? Apakah dia tidak takut mati atau kebodohan yang membuatnya berani? Apakah kau dengar itu? Aku memberimu kesempatan ini. Kau harus merebutnya. Sekali kau melewatkannya, itu hilang selamanya. Saya menyampaikan kata-kata yang sama kepada Anda. Saya beri Anda waktu 3 menit untuk berlutut di hadapan saya dan memohon belas kasihan. Saya mungkin masih akan mengampuni hidup Anda. Jika tidak, keluarga Lu akan diusir dari Daesheng. Kurang ajar. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengusir keluarga Lu kami? Hanya penguasa tertinggi Daesheng yang memiliki wewenang untuk mengusir keluarga Lu kami. Kau bahkan tidak menganggap penguasa Daesheng sekarang. Kau benar-benar anak yang sombong. Bahkan jika penguasa Daesheng datang, dia tetap harus menunjukkan rasa hormat kepada saya. Junfan, omong kosongmu benar-benar di luar kendali. Kau pikir kau siapa? Di dunia ini, selain penguasa tertinggi Daesheng, tidak ada yang bisa menerima penghormatan dari penguasa. Kau pikir kau siapa? Karena saya adalah penguasa tertinggi Daesheng. Dia bilang dia penguasa. Apakah kau sakit jiwa? Chen Fan, apakah kamu tahu siapa tokoh penting itu? Dia adalah dewa pelindung pertama Daesheng kita. Dia memadamkan perselisihan internal dan menciptakan perdamaian. Menjaga kota-kota perbatasan di keempat penjuru. Tidak ada yang bisa menyanyinya. Kamu benar-benar berani menyamar sebagai dia. Keberanianmu benar-benar berlebihan. Hari ini anak ini dengan lancang mengkritik penguasa dan menyamar sebagai penguasa. Dia telah melakukan 2 pelanggaran berat. Bahkan jika itu aku yang tidak berurusan denganmu, Aula Naga Azure tidak akan mengampunimu. Laporkan ini ke Aula Naga Azure untukku. Mari kita lihat bagaimana kau bertahan dari ini. Jika aku ingat dengan benar, penguasa ada di Haicheng hari-hari ini, dan dia secara pribadi dijamu oleh Shen Yanchu. Si Ocean dari grup Pik, kamu berada di wilayah C Ocean, berani dengan lancang mengkritik tokoh penting itu. Aku rasa kamu pasti bosan hidup. Shen Yanchu tiba. Aku bahkan belum melapor. Dia datang begitu cepat. Si Ocean ada di sini. Chen Fan, kamu tamat. Chen Fan cepat minta maaf. Kamu tidak benar-benar ingin matikan. Siapa yang berani menyamar sebagai penguasa? Si
Si Iusen ini, si tidak berguna ini, bukan hanya dia menyinggung penguasa. Dia juga sangat tidak sopan padamu. Kamu harus memberinya pelajaran yang bagus. Benarkah begitu? Benar sekali. Kamu tidak ada tadi. Kamu tidak melihat bagaimana dia menyinggungmu. Aku dengar kau baru saja menyinggungku. Aku. Jika ada orang lain yang menyinggungku, aku pasti akan mencabut lidah mereka. Kalau begitu kalian semua yang hadir di sini, aku ingin bertanya, bagaimana tepatnya dia menyinggungku? Si tidak berguna itu, dia bahkan mengatakan bahwa bahkan jika si AO Grupik datang, kamu masih harus berlutut dan memohon ampun padanya. Dia juga mengatakan Grupik bukan apa-apa. Dia bahkan meniru penguasa dan berbicara lancang tentang Baginda. Ini benar-benar penghinaan besar. Penjaga seret mereka keluar. Tidak ada seorang pun yang pernah berani memutarbalikkan kebenaran di depanku. Apa yang terjadi? Semua yang aku katakan benar. Itu jelas yang terjadi. Apa? Apakah ada yang keberatan dengan apa yang kukatakan? Mari kita lihat siapa yang masih berani menyebarkan gosip jahat. Kami tidak akan berani. Adik seperguruan, apakah kau puas dengan penanganan ini? Kakak senior, mengapa Anda di sini? Apa yang terjadi? Bagaimana Eushen mengenal Chen Fan ini? Ya, mereka terlihat cukup akrab satu sama lain. Itu kamu. Kamu adalah wanita dari tadi malam. Mama, dia bukan Shen Yanchu. Dia adalah wanita yang disewa Chen Fan untuk membuat sandiwara. Apa aku sudah tahu? Aku pikir dia terlihat akrab saat dia masuk. Aku mengerti. Jadi kalian berdua tidak menyelesaikan akting kalian tadi malam. Dan hari ini kau menyerat banyak orang untuk membuat pertunjukan di perjamuan lelang kami begitu. Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin Chen Fan ini bisa mengenal Shen Yanchu? Chen Fan, kamu terlalu berani. Kamu benar-benar berani membiarkannya menyamar sebagai Shen Yanchu. Kurang ajar. Jangan tidak menghormati penguasa. Penguasa, kalian sedang berakting. Apakah kalian bahkan percaya pada diri sendiri? Masih berakting di sini. Kalian benar-benar berdedikasi. Cantik, kau sangat memukau. Berapa banyak Chen Fan membayarmu untuk mempertaruhkan nyawamu demi dia? Ikutlah denganku bro, punya uang. Aku akan memberimu 5 juta dulu. Kau pulang denganku malam ini. Kita bisa merekam film aksi kecil itu. Aku jamin setiap film yang kita rekam akan menjadi hit. Bagaimana menurutmu sayang? Kau berani memukulku. Jika Anda berani berbicara tidak senonoh kepada kakak senior lagi, saya tidak akan hanya memukul Anda sesederhana ini. Kau pikir aku takut padamu ya? Chen Fan, apakah kamu belum cukup membuat masalah? Bukankah ini hanya karena saya menceraikanmu? Dan kamu tidak senang tentang itu? Keluarga Su saya telah memperlakukanmu dengan baik selama 3 tahun terakhir ini. Tapi sekarang pada kesempatan sepenting ini, kau terus merusak acaraku. Saya tidak merusak acara Anda. Dalam 3 tahun ini, saya tidak pernah melakukan apapun yang mengecewakan Anda. Kau belum mengecewakanku. Tapi kau juga belum menyumbangkan apapun. Luming di sisi lain akan mengamankan kontrak dengan Grupik untukku. Berikan aku semua sumber daya yang kuinginkan. Dan kau hanya punya mulut untuk membual kosong. Omong kosong. Jika bukan, karena adik seperguruanku membantumu di balik layar. Bisakah keluarga lu sendiri juga mengamankan kontrak dengan Grupik? Chen Fan itu hanyalah orang miskin yang mengemudi taksi. Bantuan apa yang bisa ditawarkan seseorang tanpa uang? Aku memberitahumu, kau cukup cantik, tapi matamu benar-benar buta. Apa sebenarnya yang kau lihat pada dirinya? Su Shiyu, kaulah yang matanya telah dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Itulah sebabnya kau melewatkan pria baik seperti Chen Fan. Itu adalah lelucon terlucu yang aku dengar hari ini. Sejak kapan Chen Fan menjadi pria baik? Chen Fan, aku tahu kau ingin menjaga harga diri. Tapi kau harus tahu kapan harus berhenti. Sushiyu, saya sudah bilang, Anda akan menyesali ini. Kau, Chen Fan, apakah kau menjadi sangat nekat hari ini? Kami akan mengingat dendam ini hari ini. Sekarang di depan semua tamu. Aku dengan ini menyatakan bahwa keluarga lu mengeluarkan perintah pembunuhan atas dirimu, Chen Fan. astaga, itu perintah pembunuhan keluarga lu. Saya dengar keluarga lu mendukung 4 master hebat. Setiap dari mereka kejam dan ganas. Chen Fan benar-benar tamat kali ini. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Tuan-tuan yang terhormat, Tetua Lu Patriark keluarga Lu. jika ada sesuatu mari kita bicarakan nanti. Tidakkah Anda lihat saya sedang berbicara dengan tamu terhormat? Nona Quick, saya bersedia menawarkan 70% aset keluarga Lu sebagai imbalan untuk audiensi dengan penguasa. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membantu saya dengan ini. Penguasa bukanlah seseorang yang bisa ditemui siapapun hanya karena mereka ingin. Aku masih perlu mempertimbangkan masalah ini. Dapat dimengerti. Apakah ada hal lain? Sekarang ingatlah, tuan-tuan muda baru saja mengeluarkan perintah bunuh.
Kami akan pergi dan membersihkan sampah sekarang. Sejak keluarga Lu kami menduduki posisi sebagai keluarga bangsawan terkemuka di Haicheng, perintah bunuh ini tidak pernah diaktifkan lagi. Siapa yang begitu nekat? Yang berani menyinggung putraku, menyebabkannya mengaktifkan perintah bunuh yang telah lama disegel ini. Orang ini bernama Chen Fan, bukan siapa-siapa yang tidak dikenal. Beraninya dia menyinggung Tuan Muda Lu kami. Kami akan segera mengambil kepalanya. Untuk menenangkan Tuan Muda, kami sudah bosan begitu lama. Kalau begitu mari kita melakukan pembantaian. Keluarga Lu benar-benar mengesankan. Bahkan keempat buronan terkenal dari Biancheng bisa dimanfaatkan oleh keluarga Lu. Mohon maaf atas ketidakmampuan saya. Kemampuan saya yang sedikit sama sekali tidak layak mendapatkan perhatian penguasa. Kami baru saja membicarakan penguasa. Jangan terburu-buru. Tuan Tua Lu, apakah kamu tahu siapa nama penguasa? Penguasa adalah orang yang misterius. Ini adalah rahasia tertinggi Dashen. Bagaimana mungkin orang kecil seperti saya bisa tahu? Dengarkan baik-baik. Penguasa bermarga Chen bernama Fen. Tuan Tua Lu, apakah kamu sudah mengingatnya? Apel. Sudah berakhir. Keluarga Lu saya benar-benar tamat. Tidak, saya harus segera menghentikan ini. Jun Fan. Sebelum 4 ahli hebat dari keluargaku tiba, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu hanya perlu berlutut dan bersujud 3 kali kepadaku, lalu merangkak di bawah kakiku dan memanggilku ayam. Aku akan mengampuni hidupmu yang sengsara. Mengapa harus bersusah payah? Bagaimana kalau Anda segera berlutut di hadapan saya sekarang dan bersujud 3 kali kepada saya? Mungkin saya bahkan akan mengampuni keluarga Lu Anda. Chen Fen, pada saat seperti ini mengapa kau masih mencoba bersikap tangguh? Cepatlah dan minta maaf. Mungkin Tuan Muda Lu mungkin masih akan mengampuni nyawamu. Apa kamu dengar itu? Kesempatan terakhir. Minta maaf. Saya hanya mendengar anjing menggonggong. Baiklah. Aku sudah berubah pikiran ketika mereka tiba sebentar lagi. Bahkan, jika kamu berlutut di tanah dan memanggilku ayam, atau memanggilku kakek, aku tetap tidak akan mengampunimu. Mengerti? Tuan Muda Lu. Chen Fen berhenti segera. Berhenti, lepaskan Tuan Muda Lu. 4 anjing penjaga telah tiba. Beraninya kau, kakak dia memanggil kami anjing penjaga. Mari kita beri dia pelajaran. Jeti ini adalah 4 ahli hebat yang dipelihara oleh keluarga Lu. Kecepatan yang luar biasa. Chen Fan benar-benar tidak tahu batas kemampuannya sendiri. Kematian sudah di ambang pintu, namun dia masih berani membantah. Trik murahan. Adik seperguruan memang tangguh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia mematahkan teknik kultivasi saya? Mungkinkah dia seorang seniman bela diri? Kakak kedua terlalu menyedihkan. Biarkan saya yang menanganinya. Apakah hanya ini kemampuan 4 ahli hebat? Sialan. Kakak kedua, kakak ketiga, itu terlalu sombong. Tunggu sebentar. Pemuda ini tidak sederhana. Biarkan saya yang menanganinya. Mengapa kalian tidak menyerang saya bersama-sama? Menangani kalian satu persatu terlalu merepotkan. Bocah, kau telah membuat kami sangat marah hari ini. Lihat saja aku akan memukulmu sampai mati. Dia sebenarnya sekuat ini. 4 ahli hebat sebenarnya bukan tandingannya. Aku tidak menyangka. Orang itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Teknik 10.000 bayangan telapak 9 yang. Mengapa ini menyerupai teknik kultivasi penguasa Dashen? Dia adalah penguasa tertinggi Dashen. Yang mulia, mohon ampuni nyawa kami. Kakak, apa yang kau lakukan? Jika kau tidak ingin mati, segera berlutut. Cepat berlutut. Apa yang terjadi di sini? Tetua Wu. Apa yang kamu lakukan? Keluarga Luku menginvestasikan begitu banyak uang, mendukung dan memelihara kalian semua. Kalian semua tidak berguna. Dan kalian menyebut diri kalian 4 ahli hebat. Kalian bahkan tidak sebaik 4 anjing. Bangun sekarang juga. Tuan Muda Lu, kau tidak pernah memberitahuku bahwa orang yang akan kita singgung sebenarnya adalah... Singkatnya, Chen Fan adalah seseorang yang tidak bisa kita singgung. Kami 4 bersaudara. Bukan lagi pelayan keluarga Lu Anda.
Saya harap Tuan Muda Lu bisa menjaga dirinya sendiri. Baik. Pengkhianatan. Yang mulia, kami sangat menyinggung Anda barusan. Kami harap Anda bisa menunjukkan belas kasihan kepada kami. Ampuni kami 4 bersaudara. Enya, jangan biarkan saya melihat Anda lagi di masa depan. Jangan kemari. Aku memberitahumu. Aku dari perusahaan besar keluarga Lu. Jangan bergerak sembarangan. Luming. 4 anjing Anda sudah pergi. Jika Anda punya trik lain, gunakan saja. Saya akan memberitahu Anda apa itu perjuangan putus asa sebelum kematian. Kamu pecundang bau akan selalu menjadi pecundang. Jika kamu berani membunuhku, keluarga Lu kami tidak akan pernah melepaskanmu. Kau akan mati, namun kau masih berbicara keras. Adik seperguruan, kau tidak perlu berurusan dengan sampah semacam ini. Kakak seperguruan akan menanganinya untukmu. Saya mohon This film Eushen was berbelas kasihan. translated and narrated by M Media. Eushen putra, saya tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia menyinggung Anda. Mohon pertimbangkan keluarga Lu saya. Demi bertahun-tahun, kami telah melayani grup B. Ampuni nyawanya. Ayah, ada apa denganmu? Dia hanya penipu. Dia sama sekali bukan Shen Yanchu yang asli. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Diam. Orang yang berdiri di depan Anda adalah Shen sendiri. Dasar bodoh. Bagaimana Anda bisa berbicara omong kosong di depan Shen? Sama sekali tidak mungkin. Presiden terhormat dari grup B. Shen Yanchu orang terkaya di Dashen. Bagaimana mungkin dia berdiri bersama dengan orang bodoh seperti Chen Fan? Chen Fan, Anda adalah Chen Fan. Tuan Chen ada di atas. Mohon terima hormat dari Lu Chen dari keluarga Lu. Putra yang tidak layak ini dengan sembrono menyinggung Anda. Saya mohon Anda berbesar hati. Ampuni dia kali ini. Ayah, apakah kamu gila? Mengapa kamu membungkuk kepadanya? Chen Fan. Dasar bodoh. Tuan Chen adalah orang yang berstatus. Beraninya kau. Apakah kau mencoba menghancurkan keluarga Lu bersama dirimu sendiri? Keluarga kita memiliki kekayaan dan bisnis yang besar. Bagaimana bisa hancur, ayam? Anak durhaka kau, anak durhaka. Tuan Chen adalah orang dengan status yang begitu mulia. Bagaimana mungkin keluarga Lu kami mampu menyinggungnya? Saya pikir keluarga Lu kami, cepat atau lambat kami akan dihancurkan oleh tanganmu lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Sikap Tuan tua Lu terhadap Chen Fan sangat sopan. Mungkinkah dia benar-benar tokoh penting dengan identitas tersembunyi? Chen Fan, siapa sebenarnya kau? Apa identitas saya? Apa hubungannya dengan Anda? Mantan istriku tersayang. Chen Fan, kau dan aku bersama selama 3 tahun. Kau memiliki kemampuan yang menentang surga. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Jika saya memberitahu Anda, apakah Anda akan percaya kepada saya? Jika kau tidak mengatakan apa-apa, bagaimana kau tahu aku tidak akan mempercayaimu? Aku melihat bahwa kau jelas ingin aku. Su Shiyu, Anda benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ayah, tolong percayalah padaku. Anak ini hanyalah seorang sopir taksi miskin. Dia jelas bukan tokoh penting. Dan gadis ini, dia juga bukan orang baik. Dia hanya seorang aktris. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Shen. Tuan Chen, saya bersedia untuk mengusir Luming dari keluarga Lu kami. Untuk menunjukkan kesetiaan keluarga Lu kami. Ayah, aku tidak bisa diusir dari rumah. Bagaimana situasinya? Apakah wanita ini benar-benar Shen Yanchu? Pasti benar. Kalau tidak, Tuan tua Lu tidak akan turun tangan secara pribadi. Jika itu benar-benar terjadi, keluarga Lu menyinggung Shen Yanchu, yang berarti mereka menyinggung Ola Naga Azur. Bukankah keluarga Lu sudah tamat? Omong kosong. Omong kosong. Bagaimana mungkin keluarga Lu kita bisa tamat? Dasar kalian para idiot. Kalian semua sudah tertipu. Kalian semua sudah tertipu. Luming, perjuangan putus asa Anda terlihat benar-benar konyol. Omong kosong, kamu bilang dia Shen Yanchu. Dia Shen Yanchu. Kata-kata saja tidak berarti apa-apa. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan dia adalah Shen Yanchu? Membuktikannya sangat sederhana. Konferensi penawaran ini, saya meminta kakak magang senior saya memberikannya kepada Su Shiyu. Dan kontrak 300 miliar ini juga diserahkan kepada Su Shiyu oleh saya. Selama saya memberi perintah, kontrak 300 miliar ini bisa dibatalkan dalam hitungan menit. Apa sebuah kontrak yang kau berikan? Shiyu, jangan percaya padanya. Dia hanya penipu. Mari kita lihat trik apa yang bisa kamu lakukan.
Apa yang kupikirkan? Aku sebenarnya sejenak tertipu oleh Chen Fin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang penting? Dia hanya berpura-pura berani. Tuan Muda Lu, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Kamu melihat melalui rencana mereka. Apa? Kontrak grup P telah dibatalkan. Chen Fin, apakah itu benar-benar kontrakmu? Ayah, see you. Katakan padaku aku salah dengar. The film was Apakah kau benar-benar Shen translated Yanchu? and narrated Sudah kubilang by sejak M lama, Media. tapi kau menolak untuk percaya. Sekarang, kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Apakah kau puas Nona Su? Si Shen, aku salah tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tapi mengenai kontrak itu, bisakah kau menarik keputusanmu? Ya, Shen, itu kesalahan kami karena gagal mengenali Gunung Tai. Kami gagal mengenalimu. Aku minta maaf padamu. Seluruh keluarga Su kami tidak sanggup kehilangan kontrak ini. Kau harus meminta maaf kepada adik seperguruanku. Aku menandatangani kontrak itu hanya demi adik seperguruanku. Chen Fan, bantu aku. Bantu aku memohon kepada Shen. Si Usu kita sudah bercerai. Adapun saya hanya seorang sopir taksi miskin. Jika Anda butuh sesuatu, cari Tuan Muda Lu. Chen Fan, kamu melakukan ini dengan sengaja, bukan begitu? Kamu sengaja menyembunyikan hubunganmu dengan Shen Yanchu hanya untuk melihat keluarga Su kami mempermalukan diri sendiri. Apakah kamu masih punya hati nurani? Jaga sikapmu. Bicaralah lebih sopan kepada adik seperguruanku. Keluarga Sumu yang kecil bisa kuhapus dengan lambaian tanganku. Baiklah Chen Fin, kau telah bergantung pada pendukung yang kuat. Kau menikmati melihatku diintimidasi. Bukan, apakah kau puas sekarang? Tidak heran, kau menceraikanku begitu saja kemarin. Su Shiyu, berhenti memutarbalikkan fakta di sini. Kakak senior saya dan saya sama sekali tidak bersalah mengenai perceraian. Anda yang pertama kali mengungkitnya. Namun Anda berhak menuduh saya. Adapun Anda, Lu Ming, berulang kali mempermalukan saya. Katakan bagaimana Anda ingin mati. Tidak mungkin. Kamu adalah Chen Fan. Kamu tidak mungkin seorang penguasa. Dan kamu seharusnya tidak mengenal Shen Yanchu. Kamu juga bukan Shen Yanchu. Kamu hanya palsu. Kalian semua pembohong. Semua pembohong. Tuan Tua Lu, kau benar-benar membesarkan putra yang baik. Dasar makhluk jahat. Kau benar-benar telah menghancurkan keluarga Lu. Bapak Shen Shen. Saya tidak berani menuntut pengampunan Anda. Saya hanya memohon Anda untuk mengampuni keluarga Lu. Adapun putra saya yang malang, tangani dia sesuai yang Anda anggap pantas. Adik seperguruan, bagaimana kau ingin menghadapinya? Karena itu masalahnya. Maka buang dia ke domain langit hitam. Domain langit hitam, bukankah itu tempat legendaris, di mana lingkungan hidupnya sangat keras? Jika dia pergi ke tempat seperti itu, dia pasti akan sangat menderita. Kalau begitu kita akan mengikuti keputusan adik seperguruan. Penjaga seret dia keluar untukku dan buang dia ke domain langit hitam. Ayah, selamatkan aku ayah, selamatkan aku ayah. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Tuan Chen. Aku buta dan bodoh. Tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong ampuni hamba ini. Aku akan bersujud kepadamu. Aku akan memanggilmu ayah. Ayah, tolong ampuni aku. Ayah, tolong maafkan aku. Maafkan aku. Saya sudah memberi Anda kesempatan. Sekarang sudah tidak berguna. Untuk apa kalian berdiri saja seret dia pergi? Tidak. Tuan Chen, maafkan aku. Ayah, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku ayah. Adapun keluarga Lu Anda, mengingat kesetiaan Anda yang tak tergoyahkan, saya bisa mengampuni hidup Anda. Terima kasih Tuan Chen. Berlaku segera. Kerjasama antara grup PEC dan grup Lo sepenuhnya diakhiri. Kedudukan keluarga Lu saat ini bergantung sepenuhnya pada grup P. Sekarang setelah grup P telah mengakhiri kerjasama dengan keluarga Lu, posisi keluarga Lu sebagai keluarga bangsawan terkemuka di Haicheng pasti hilang. Keluarga Lu mendapatkan ini karena ulah mereka sendiri. Membesarkan orang bodoh seperti Lu Ming. Mereka benar-benar tidak pantas dikasihani. Bahwa keluarga Lu dapat tetap aman dan damai, kami tidak memiliki tuntutan lain yang berlebihan. Terima kasih Tuan Chen dan Che Eushe atas belas kasihan Anda yang besar. Tak kusangka Chen Fan memiliki kemampuan menentang surga. Bahkan keluarga Lu bukan tandingannya. Chen Fan, kau jelas bukan orang biasa. Namun kau berpura-pura menjadi salah satunya di depanku selama 3 tahun. Apakah menyenangkan bermain-main denganku?
Kapan saya pernah bermain-main dengan Anda? Jelas Anda yang membenci saya dan bersikeras menceraikan saya. Chen Fin, jika kau tidak sengaja menyembunyikan kebenaran dariku, aku tidak akan menceraikanmu. Orang yang menyebabkan situasi ini hari ini adalah kau, bukan aku. Su Shiyu, Anda masih berpikir Anda tidak melakukan kesalahan, benarkah? Kesalahan apa yang telah kulakukan? Selama 3 tahun terakhir ini, saya takut bahwa mengungkapkan identitas saya akan memberi tekanan pada Anda. Jadi saya selalu diam-diam berada di sisi Anda dan membantu Anda. Tapi bagaimana dengan Anda? Melihat bahwa Anda akan mencapai kesuksesan besar, Anda segera menendang saya pergi. Saya sudah bilang sejak lama. Su Shiyu, Anda akan menyesali ini. Menyesal? Apakah kau pikir aku ingin menceraikanmu? Karena aku akan mencapai kesuksesan besar. Sepertinya kau masih tidak mengerti. Kau mungkin berpikir bahwa mengandalkan Shen Yanchu dan membuat tuan tua luas pada terhadapmu membuatmu sangat kuat. Tapi kau harus ingat, kau akan selalu menjadi pria simpanan. Pria yang bergantung pada wanita. Aku akan selalu meremehkanmu. Siapa bilang Chen Fen bergantung pada Shen Yanchu untuk memiliki status bangsawan? Siapakah wanita cantik ini sekarang? Bukankah ini Cui Sinner milik Dashing, agen nomor 1 yang terkenal di seluruh Haicheng? Adik junior aku tidak melihatmu sehari. Apakah kamu merindukanku? Kakak senior ketiga, apa yang Anda lakukan? Begitu banyak orang yang memperhatikan Anda. Dasar tidak tahu berterima kasih. Jika kakak senior tidak mencarimu, kamu tidak akan mencariku, begitukah? Kakak senior ketiga, lepaskan adik junior. Satu lagi telah tiba. Minggir kalian semua, adik junior milikku. Masih ada satu lagi. Keberuntungan luar biasa. Apa yang dia dapatkan? Begitu banyak wanita cantik melemparkan diri ke pelukannya. Kakak-kakak senior saya yang terkasih. Mengapa kalian semua datang? Aku dengar adik junior bercerai. Kalau begitu aku tidak boleh datang. Jika aku tiba satu langkah lebih lambat, adik junior akan direbut oleh wanita licik kakak senior ketiga itu. Siapa yang kau sebut wanita licik? Adik junior keempat, kau seharusnya tidak berbicara sembarangan. Siapa yang menyuruh adik junior menaruhku di hatinya? Kakak-kakak senior, bisakah Anda berbicara dengan benar? Tidak. Adik junior, kau adalah pria lajang sekarang. Kau tidak punya alasan lagi untuk menolak kami. Tepat sekali. Adik junior, kapan kau berencana mendaftarkan pernikahan kita denganku? Aku yang paling junior, kakak senior kedua, kakak senior ketiga. Aku yang seharusnya mendaftarkan pernikahan lebih dulu. Adik junior keempat, menghormati yang lebih tua. Aku seharusnya tidak perlu mengajarimu, kan? Apa yang terjadi di sini? 4 wanita cantik hebat berebut Chen Fen. Tidak termasuk Shen Yanchu. Siapa identitas ketiga wanita cantik lainnya? Chen Fen, jadi ini alasan sebenarnya kau menceraikanku. Aku tidak pernah berpikir kau adalah orang seperti ini. Jadi kau adalah mantan istri buta adik junior. Kau terlihat cukup biasa. Bentuk tubuhmu bahkan tidak sebagus milikku. Siapa sebenarnya kau? Sangat tidak tahu malu. Kaulah yang meninggalkan adik junior lebih dulu. Hak apa yang kau miliki untuk berdiri di sini dan memaki orang lain sekarang? Su Shiyu, sejak hari kau meninggalkan adik juniorku, kau benar-benar kalah. Pria dengan kedudukan setinggi adik juniorku. Wanita sepertimu yang tidak punya pandangan jauh. Kau pada dasarnya tidak layak untuknya. Baiklah. Baik sekali. Sepertinya aku meremehkanmu. Aku awalnya berpikir, kau hanya hidup dari Shen Yanchu. Aku tidak menyangka kau begitu pelin-pelan. Su Shiyu, omong kosong apa yang kau ucapkan? Identitas asli adik juniorku di luar imajinasimu. Dia sama sekali tidak perlu bergantung pada siapapun. Identitas hebat yang mengguncang dunia, apa yang mungkin dimiliki Chen Fin? Mungkinkah dia adalah penguasa Dashing? Dan bagaimana kau tahu dia bukan? Dia pria tidak berguna. Penguasa Dashing sungguh. Dia benar-benar mempermalukan Dashing. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa Dashing? Benar-benar buta dan bodoh. Su Shiyu, hanya karena menyinggungku hari ini. Jika bukan demi adik juniorku, aku bisa mengambil separuh nyawamu. Jika aku dokter dewa teratas Dashing tidak menunjukkan kekuatanku, kamu pasti mengira aku Hello Kitty. Apa ketiga wanita cantik ini? Apakah mereka masing-masing? Jiang Ruirui, ketua Olah Naga Azure, Kwesin R, agen utama Dasheng, dan Sang Xiaoru, dokter ilahi utama Dasheng. Su Shiyu, apakah kau mengerti identitas kami bertiga sekarang? Aku benar-benar tidak menyangka ini. Selain mengenal Shen Yanchu, Chen Fin, ternyata mengenal begitu banyak tokoh penting. Keempat wanita cantik hebat Dasheng melemparkan diri padanya. Keberuntungan luar biasa macam apa ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Chen Fin bisa mengenal 4 tokoh besar ini? Dia hanya pecundang bau. Kemampuan menentang langit apa yang dia miliki? Kau mengaku sebagai tokoh penting, tapi siapa yang bisa membuktikannya? Bisakah token naga Azure dari Aula Naga Azuriku menjadi bukti? Astaga, mereka benar-benar mereka. Salam hormat kepada ketua Aula Naga Azure. Salam untuk ketua Olah Naga Azure. Putri, apakah Chen Fen benar-benar memiliki kemampuan sehebat itu? Meskipun begitu,
Dia masih hidup dari seorang wanita. Karena pembicaraan lebih lanjut, tidak ada gunanya. Adik seperguruan, ayo pergi. Su Xiyu, kasih sayang antara Anda dan saya sudah berakhir. Berbicara lebih jauh dengan Anda tidak ada gunanya. Xiyu, mengapa kau membiarkan mereka pergi? Apa yang perlu dibicarakan jika mereka tidak pergi? Haruskah aku membiarkan mereka terus mempermalukanku? Tapi mereka adalah tokoh penting tingkat atas. Terutama Shen Yanchu itu. Jangan lupa, kita masih membutuhkannya untuk menandatangani kontrak itu. Mengingat betapa kuatnya dia membela Chen Fin. Lupakan saja kontrak kita sepenuhnya. Mama, ada apa? Xiyu, aku tidak memberitahumu. Aku pikir kontrak dengan grup PIK itu sudah pasti. Jadi setelah itu aku berinvestasi 500 juta ke dalam proyek. Mama, kontraknya belum ditandatangani. Bagaimana kau bisa bertindak atas inisiatifmu sendiri? Bagaimana aku bisa tahu kontrak ini akan gagal di tengah jalan? Ini semua karena Chen Fin yang tidak berguna itu. Jika dia tidak menghasut Shen Yanchu di balik layar, kita pasti sudah menandatangani kontrak ini sejak lama. Apa gunanya membicarakan itu sekarang? Itu 500 juta. Mama, sekarang karena grup Su kita tidak memiliki kontrak ini, kita tamat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita serius akan memohon pada Chen Fin? Jangan pernah memikirkannya. Aku sama sekali tidak akan memohon padanya. Mungkinkah? Pasti ada orang lain di dunia ini yang bisa membantuku. Adik junior mulai sekarang ini akan menjadi kamarmu. Kakak seniormu tinggal tepat di seberangmu. Ingatlah untuk datang menemuiku malam ini. Tidak perlu kakak senior ketiga. Istirahatlah lebih awal. Adik junior, aku tahu kau akan datang mencariku. Maaf kakak senior ketiga. Saya salah masuk kamar. Adik junior, apa yang kau lakukan? Maaf kakak senior kedua. Silakan lanjutkan. Anda memiliki sosok yang hebat. Mengganggu. Adik junior, aku baru saja mempelajari pose yoga baru. Apakah kau ingin bergabung denganku? Tubuh saya terlalu kaku. Tidak perlu kakak senior. Apa sebenarnya yang terjadi malam ini? Setiap dari mereka terlalu memuji saya. Tentu saja aku tidak akan masuk ke kamar yang salah kali ini kan? Kakak senior tertua. Bakpao baunya sangat enak. Biarkan aku menggigitnya. Kakak senior tertua. Aku bukan bakpao daging. Aku Chen Fan, bukan bakpao daging. Adik seperguruan. Adik seperguruanku tersayang. Biarkan aku menciummu. Aku dicium oleh kakak senior tertua. Luar biasa. Adik seperguruan dalam mimpiku akhirnya berhenti menolakku. Songqian. Halo. Halo Chen Fin, aku Song Qian, apakah kau mengingatku? Ada reuni SMA besok, ingatlah untuk hadir. Reuni. Baiklah, aku akan pergi. Xiyu, kemari. Xiao tentang bantuan yang kuminta darimu. Lin Xiao, teman dekat Su Xiyu. Bukankah ini waktu yang tepat? Tuan Muda Jin juga ada di sini hari ini. Mengobrollah dengannya tentang masa lalu. Bantuan apa? Katakan saja padanya kau butuh bantuannya. Dia akan membantumu. Jika Tuan Muda Jin bisa membantu, maka masalah keluarga Su pasti akan teratasi. Sudah lama sejak terakhir kita bertemu. Aku melihatmu di momen terakhir kali. Chen Fan, kau benar-benar gigih. Kau bahkan harus datang ke reuni bersamaku. Xiyu, siapa orang tak berguna ini?
Tuan Muda Jing, Tuan Muda tertua keluarga Jiang. Tuan Muda Jing, apakah kau tidak ingat? Ini adalah si tidak berguna yang terkenal dari kelas kita, Chen Fen. Kemudian dia menjadi suami Xiyu. Setelah Xiyu mencampakkannya, dia masih terus menempel padanya tanpa henti. Jadi ini kamu si tak berguna. Su Xiyu, jangan terlalu percaya diri. Aku tidak datang karena kamu. Songqian teman Chen Fan. Maaf Xiyu. Aku yang mengundang Chen Fen. Aku tidak tahu kalian sudah bercerai. Tapi karena kita semua teman sekelas, kita harus berkumpul. Lagi pula dulu saat kita masih belajar, Chen Fen sering membantuku. Sebaiknya memang begitu. Hari ini, fakta bahwa kita semua bisa datang ke Hotel Junlin untuk makan. Semua berkat Tuan Muda Jing. Jika bukan karena Tuan Muda Jing, bagaimana kita bisa datang ke tempat seperti ini? Ayo semuanya, mari bersulang untuk Tuan Muda Jing. Ayo, mari bersulang dengan Tuan Muda Jian. Mari bersulang dengan Tuan Muda Jing. Anda terlalu baik. Minumlah tidak apa-apa. Ya Tuan Muda Jing. Xiyu ada di sini, dia ingin meminta bantuanmu. Xiyu, jika ada yang Anda butuhkan dari saya katakan saja. Tuan Muda Jing, grup Su baru-baru ini mengalami masalah arus kas. Saya ingin meminta Anda meminjamkan saya sejumlah uang. Jadi ini hanya tentang meminjam uang. Saya kira itu sesuatu yang serius. Keluarga Jiang saya adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Haicheng. Kami tidak punya hal lain, tapi kami punya banyak uang. Katakan padaku berapa banyak yang Anda butuhkan. Saya membutuhkan 500 juta. Apa 500 juta? Tuan Muda Jiang, saya tahu 500 juta agak banyak, tetapi saya yakin ini hanya sementara. Selama keluarga Su bisa bangkit dan menonjol, saya pasti akan mengembalikan 2 kali lipat jumlahnya. Pembicaraan macam apa itu? Bukankah itu hanya 500 juta? Apa yang tidak bisa dipinjamkan? Kalau begitu Tuan Muda Jiang, Anda setuju? Ya tidak masalah. Serahkan padaku. Memang benar Tuan Muda Jiang. Dia mengeluarkan 500 juta begitu saja. Ini terlalu murah hati. Tuan Muda Jiang benar-benar baik kepada Xiyu. Itu membuat orang sangat iri. Tidak perlu dikatakan lagi. Tuan Muda Jing sangat setia kepada Xiyu. Tidak seperti beberapa orang yang tidak punya uang tapi berkeliaran menggoda di mana-mana. Menggoda di mana-mana. Aku menasihatimu bahwa kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Tapi jangan bicara sembarangan. Dasar tidak berguna. Apa kau mencoba memberitahuku apa yang harus kulakukan? Kamu tidak berhak mengajariku bagaimana bertindak. Chen Fen, apa kau mencari mati? Kau seorang sopir taksi, tidak punya uang, dan tidak punya kemampuan. Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Tuan Muda Jing. Tuan Muda Jing bisa menghasilkan 500 juta hanya dengan menjentikan jari. Apa kau pernah melihat 500 juta? Aku yakin kau bahkan belum pernah melihat 5.000 yuan. Siapa bilang aku tidak punya 500 juta? Jika kau punya 500 juta, aku akan makan kotoran. Baiklah, kita semua teman sekelas. Semuanya bicara baik-baik. Kau tak berguna. Kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Namun nada bicaramu cukup sombong. Kau mengaku punya 500 juta. Kalau begitu tunjukkan. 500 juta memang tidak banyak. Simpanan bankku jauh lebih banyak dari 500 juta. Menarik. Ini adalah lelucon terlucu yang pernah kudengar sepanjang tahun ini. Chen Fen, kau benar-benar tidak tahu malu dalam membual. Bahkan saat membual kau harus mengikuti prinsip dasarkan. Chen Fen, haruskah kau begitu memalukan? Apakah kau tahu berapa 500 juta itu? Itu uang yang tidak bisa kau hasilkan dalam 10 kehidupan. Tuan Muda Jiang itu cukup sombong. Mengapa kamu tidak dulu menunjukkan 500 juta? Mari kita lihat. Tuan Muda Jin, bagaimana kalau kau keluarkan saja 500 juta ini dan tunjukkan pada sampah ini? Saya pasti bisa menyediakannya. Tapi 500 juta adalah jumlah yang cukup besar. Semua uang saya disimpan di Bank Dashen. Transfer membutuhkan sedikit waktu. Sejauh yang aku tahu, di Dashen First Bank, mereka yang simpanannya melebihi 500 juta. Semuanya adalah clean super VIP. Mereka bisa menikmati layanan transfer instan. Apa Tuan Muda Jian belum mengaktifkan layanan ini? Bisa, mungkin saya melewatkannya saat itu. Saya akan meminta staf untuk mengaktifkannya nanti. Jadi itu berarti Tuan Muda Jian tidak bisa menunjukkan uangnya. Kau sampah, apa yang kau tahu? Keluarga Jiang saya adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Haicheng. Selain itu, kami memiliki Zhu Dagui yang mendukung kami. Kekuatan tersembunyi yang mendukung kami. Bisa dikatakan bahwa kami memiliki pengaruh tak terbatas. Bagaimana mungkin saya tidak bisa menyediakan 500 juta? Zhu Dagui, orang rendahan seperti itu tidak pantas aku kenal. Kurang ajar. Tuan Zhu adalah penguasa bawah tanah Haicheng, salah satu dari 5 tetua. Kau berani menyinggung pria terhormat itu. Jika pria terhormat itu tahu, 10 nyawa tidak akan cukup untuk membayarnya. Saya sarankan Anda untuk berbicara lebih pelan. Saya dengar Tuan Zhou juga ada di restoran ini hari ini. Hanya seorang pesuruh dunia bawah tanah. Dia itu apa? Dia hanya pantas menyemir sepatu di bawah kakiku. Chen Fan, kau terlalu ceroboh. Jika kau ingin mati, jangan menyerat kami, oke? Tepat sekali, dan dia berani menghina Tuan Zhu di sini. Aku rasa kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Bocah mana itu? Zhu Dagui salah satu dari 5 tetua agung. Ingin aku menyamir sepatunya. Tuan Zhu, mengapa Anda di sini? Saya baru saja mendengar seseorang ingin saya menyamir sepatunya. Siapa itu? Dia anak ini. Kau bocah, kau punya nyali.
Kau ingin orang tua ini menyemir sepatumu. Sudah lama sekali saya tidak melihat seseorang yang begitu bodoh tentang luasnya dunia. Begitukah? Kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu melihat sendiri. Bagus. Sombong. Kau sangat sombong. Tapi bersikap sombong padaku tidak ada gunanya. Kau semir sepatuku sampai bersih, dan aku akan melepaskanmu. Kamu tidak pantas. Chen Fan, orang penting ini bukan orang yang bisa diganggu. Jangan mencoba bersikap sok kuat lagi. Minta maaf padanya dengan benar. Tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Ada wanita cantik kecil di sini juga. Tidak apa yang kau lakukan. Song Qian jangan tidak tahu berterima kasih. Ini Tuan Shu. Mengapa kau bersembunyi? Li Tianwang, kita teman sekelas lama. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Jangan takut. Kakak akan menjagamu. Ada apa? Apakah dia simpananmu? Kau sangat membantunya. Kamu tidak sanggup menyentuhnya. Apa yang dia katakan? Aku tidak sanggup menyentuhnya. Di dunia ini, apakah ada wanita yang tidak bisa disentuh Zhu Degui? Seseorang benar-benar suka berjalan langsung ke moncong senjata. Kau beritahu aku, pergi ke neraka. Kau memukulku kan? Kau tahu siapa kakakku? Aku tidak tertarik untuk tahu siapa dia. Kakakku adalah penguasa bawah tanah Dasheng. Li Tianwan. Li Tianwang. Sekarang kau tahu rasa takut kan? Chen Fan, aku minta maaf. Aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Cepat lari. Jangan khawatirkan aku. Tidak ada dari kalian yang akan meninggalkan tempat ini malam ini. Tidak mungkin. Tuan Shu Chenfer membuat kesalahan. Apa hubungannya dengan kami? Tepat sekali. Kami tidak menyinggungmu. Apakah kau punya hak untuk bicara? Jika ada yang berani meninggalkan tempat ini hari ini, aku akan melawannya sampai mati. Aku tidak menyangka ini. Hotel Junlin kecilmu ternyata punya begitu banyak wanita cantik. Malam ini kalian berdua akan melayaniku. Naik. Tangkap mereka. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Lepaskan aku, Tuan Muda Jing. Tolong selamatkan aku. Tuan Shu, wanita ini adalah orang kepercayaanku. Tidak bisakah kau demi ayahku melepaskannya? Dia orang kepercayaanmu ya? Shiyu, jangan takut. Dengan Tuan Muda Jing di sini, kau pasti akan baik-baik saja. Maafkan aku. Lepaskan. Aku minta maaf. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Wanita cantik ini adalah kekasihmu. Kalau begitu aku akan merasakan kelembutannya dulu ya. Tuan Zhu, tolong jangan lakukan ini. Keluar. Kau pikir kau siapa? Bahkan jika ayahmu datang ke sini sekarang, dia harus patuh padaku. Tuan Muda Jing. Su Xiyu. Sepertinya pilihan dukunganmu tidak terlalu bagus. Chen Fan, apakah kau senang melihatku seperti ini? Aku tidak serendah yang kamu kira. Nah, kau punya beberapa keahlian. Tidak heran kau berani begitu sombong padaku barusan. Aku akan menelepon kakakku sekarang. Aku akan meminta Li Tianwang datang segera. Mari kita lihat. Apakah kau masih berani? Tidak perlu, aku akan menelponnya untukmu. Aku memberimu 5 menit. Segera datang ke Hotel Junlin. Kau pikir kau siapa? Kau pikir panggilan telepon acan bisa memanggil Li Tianwan? Kau pikir kau bisa menakutiku dengan panggilan telepon? Kamu akan tahu apakah itu benar atau salah sebentar lagi. Chen Fan, apakah kamu gila? Menyinggung Tuan Zhu belum cukup. Kau benar-benar ingin menyinggung Li Tianwang juga. Kita tamat. Itu adalah penguasa bawah tanah Dasheng. Keberadaan iblis. Kita semua pasti akan mati malam ini. Tuan Shu Chenfan lah yang menyinggung Anda. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan Chenfan. Tolong jangan salahkan kami. Ya, benar sekali. Masalah yang disebabkan murni oleh Chenfan ini tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana kau bisa menyalahkan Chen Fan sepenuhnya? Jika bukan dia, lalu siapa yang harus kita salahkan? Jelas kesombongannya yang menyinggung Tuan Zhu. Dan sekarang tidak tahu batasannya sendiri. Dia mencoba membuat masalah dengan Li Tianwang. Jika bukan karena dia, bagaimana kita bisa terlibat? Chen Fan ini adalah konsekuensi dari keberanian sesaatmu. Cepat minta maaf kepada Tuan Zhu. Mungkin dia masih akan memberi kita jalan keluar. Su Xiyu, aku baru saja menyelamatkanmu. Dan begini caramu memperlakukan aku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Cepat minta maaf. Minta maaf. Dalam kamusku, kata maaf tidak ada. Tuan Zhu, lihat. Bocah ceroboh ini. Anda harus memberinya pelajaran yang bagus. Chen Fan, jangan menyeretku. Chen Fan, kau dengar aku.
Cepat berlutut. Tuan Shu untuk kedua wanita ini. Ambil saja jika Anda suka. Tuan muda Jiing, Jiangji kau menjijikkan. Chen Fan sudah kau pikirkan baik-baik. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Lepaskan. Aku sudah memikirkan bagaimana kamu akan mati. Chen Fan, apakah kamu gila? Apakah kau mencoba menyebabkan bencana besar? Cepat lepaskan Tuan Shu. Li Tianwang tiba. Tuan Tianwang, Anda akhirnya datang. Bocah ceroboh ini. Yang berani menghina Anda. Tuan Tianwang ada di sini. Kau pasti mati hari ini. Li Tianwang. Orang ini adalah anjing di bawah perintahmu. Chen Fan tepat di depan Li Tianwang. Kau masih berani bersikap sombong. Apa kau berniat menyeret kita semua sampai mati bersamamu? Tuan Tianwang ini bocah itu. Yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada Anda dan Tuan Shu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau pikir kau bisa mengendalikan hidup dan matiku. Hari ini kau telah benar-benar membuatku marah. Tuan Tianwang, apa yang terjadi? Anda seharusnya tidak memukul saya kan? Anda seharusnya memukulnya. Bodoh buta. Beraninya kau menyinggung Tuan Chen. Kau mencari mati. Seorang bawahan kulit Tianwan tidak membutuhkan orang bodoh sepertimu yang kurang kebijaksanaan. Bawahan Anda menyapa Tuan Chen. Apa yang terjadi? Li Tianwang benar-benar berlutut di hadapan Chen Fan. Aku tidak salah lihat kan, penguasa bawah tanah yang bermartabat. Justru menunjukkan rasa hormat yang tertinggi kepada orang tidak berguna. Chen Fan, sebenarnya siapa kau ini? Chen Fan, kau luar biasa. Bangun. Terima kasih atas kemurahan hati Anda Tuan Chen. Tuan Tianwang, apa yang terjadi? Zhou Dagui status Tuan Chen mulia. Namun kau berulang kali menyinggungnya. Apakah kau tahu kesalahanmu? Tuan Tianwang, bukankah orang ini hanya orang tak berguna? Diam. Kau idiot. Menyinggung Tuan Chen berarti menyinggung saya. Tuan Chen, bagaimana Zhou Dagui harus ditangani? Saya menanti perintah Anda. Bawahanmu ini memiliki tangan kotor. Menindas orang tak bersalah. Patahkan tangan dan kakinya. Kirim dia ke kantor polisi. Ya. Tuan Tianwang, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya telah mengikuti Anda dalam suka dan duka selama bertahun-tahun. Orang ini hanyalah orang tidak berguna itu saja. Apakah Tuan Chen seseorang yang bisa Anda singgung? Pengawal, bawa dia pergi. Tuan Tianwang. Saya tahu saya salah. Tuan Chen. Itu salah saya. Anda tidak tahu tempat Anda. Mohon maafkan saya. Tuan Chen. Bukankah kamu ingin aku menyemir sepatumu? Seharusnya saya yang menyamir sepatu Anda. Saya akan menyamir sepatu Anda. Tidak. Saya akan menjilat sepatu Anda. Pergi sana. Tuan Chen, The apakah film Anda was puas dengan translated penyelesaian ini? and narrated by M Media. Bagaimana menurutmu? Ini semua salah saya karena manajemen yang buruk. Karena membiarkan bawahan saya mengganggu pertemuan Tuan Chen. Kalau begitu, saya akan membayar makanan ini hari ini. Ya ampun, Li Tianwang benar-benar mentraktir kita makan. Siapa sebenarnya Chen Fin? Li Tianwang tidak hanya menghukum Zhou Dagui untuknya, tapi juga sangat menghormatinya. Apakah aku salah menilainya? Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Jiangji, Apa yang Anda inginkan? sekarang aku memberimu dua pilihan. Minta maaf kepada Song Qian. Dan pergi dari sini. Kedua perusahaan Jiang bangkrut. Pilih sendiri. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda didukung oleh Tuan Tianwan, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Keluarga Jiang kami adalah keluarga kelas 1 di Haicheng. Hak apa yang Anda miliki untuk melakukan ini? Saya menyuruh Anda memilih jadi pilihlah. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Tuan Tianwan, meskipun keluarga Jiang kami tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, kami masih keluarga kelas 1 di Haicheng, bukan begitu? Apakah pantas bagi Anda memperlakukan kami seperti ini hanya demi seorang Chen Fan? Bukankah itu tidak pantas? Saya membenci. Semua keluarga bangsawan di Haicheng digabungkan. Tidak sebanding dengan sehelai rambut pun di kepala Tuan Chen. Menurut Anda keluarga Jiang Anda itu siapa? Menghancurkan Anda hanyalah masalah beberapa menit. Maafkan saya Chen Fan. Seharusnya saya tidak mengejek Anda. Maafkan saya Song Qian. Seharusnya saya tidak memaksa Anda untuk menemani Zhou Dagui. Pergi sekarang. Tunggu sebentar. Aku bilang keluar. Apa aku perlu mengajarimu?
Tuan Muda Jing sangat memalukan. Chen Fen luar biasa. Betapa sombongnya Tuan Muda Jing sebelumnya. Sekarang dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Chen Fen, aku tidak menyangka kau sekuat ini. Siapa sebenarnya kau? Aku akan menjelaskan kepadamu nanti, jika ada kesempatan. Biarkan aku mengantarmu pulang. Terima kasih kalau begitu. Chen Fen, sebenarnya siapa kau ini? Mengapa bahkan Li Tianwang begitu menghormati Anda? Xiao Su, kita sudah bercerai. Siapa aku tidak ada hubungannya denganmu. Tidak. Identitas kuat macam apa yang mungkin dimiliki Chen Fen? Dia hanyalah seorang pria simpanan. Li Tianwang hanya menunjukkan rasa hormat karena Shen Yanchu. Dan wanita-wanita lainnya itu. Itulah mengapa dia begitu menghormatinya. Pasti begitu. Ini semua salah Chen Fen karena terus-menerus mengacaukan segalanya. Kalau tidak saya pasti sudah meminjam 500 juta dari Tuan Muda Jing. Apakah grup Su benar-benar akan merosot? Nona Su, mohon tunggu. Tindakan apa? Jika Anda ingin grup Su mengatasi krisis ini, Rangkai Ketua Sekte Gerbang Suanyu. itu tidak sulit. Saya adalah ketua sekte gerbang Juanye. Siapa yang berani melanggar olah naga Azureku? Benar-benar mencari mati. Ambil ini. Olah naga Azure yang sepele ini bukanlah hal istimewa. Di depan gerbang Suanyu saya, Anda sebenarnya sangat rentan. Kalian adalah orang-orang dari gerbang Zuanyue. Benar. Gerbang Suanyu dan olah naga Azureku telah bertarung selama bertahun-tahun. Selalu ditekan oleh olah naga Azure. Sekarang mereka benar-benar berani melanggar batas balai naga Azureku. Apa kalian tidak takut penguasa mengetahuinya? Tidakkah kalian akan menghadapi konsekuensi yang berat? Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa penguasa Dasyang menghilang 3 tahun lalu? Olah naga Azure telah lama tanpa perlindungan penguasa tertinggi. Hanya beberapa wanita seperti Anda sama sekali tidak bisa menimbulkan masalah. Sekolah terkemuka Dasyang ini seharusnya sudah berpindah tangan sejak lama. Kau, Dengarkan baik-baik. Segalanya malam ini hanyalah permulaan. Apa yang gerbang Zuanyue kami berniat lakukan jauh lebih dari ini. apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Semua orang mengatakan 4 bunga emas olah naga Azure sangat cantik tiada tara. Melihat mereka hari ini, reputasi itu memang pantas. Mengapa kita tidak merebut kalian semua dan menjadikan kalian selain untuk ketua sekte kita? Mimpi saja. Ngati. Seperti yang diharapkan dari kakak senior tertua olah naga Azure, memang cukup cantik untuk memabukkan hati seseorang. Saya akan lebih dulu, atas nama ketua sekte kita, mencicipi Anda. Lepaskan dia. Kakak senior tertua kamu baik-baik saja. Kakak senior kedua, kakak senior ketiga, kakak senior keempat. Sialan. Siapa yang memberimu keberanian? Berani memukul kakak senior tertuaku. Telapak transformasi naga Anda adalah penguasa Dasyang. Bagaimana itu mungkin? Anda sebenarnya masih hidup? Tidak. Saya harus segera kembali dan melapor kepada ketua sekte. Mencoba pergi, mengganggu kakak senior tertua, adalah kejahatan yang tak termaafkan. Kakak-kakak senior, kalian baik-baik saja. Adik seperguruan. Dadaku sangat sakit. Bantu kakak seperguruan menggosoknya. Adik seperguruan, aku sangat ketakutan barusan. Aku butuh kau menghiburku dengan pelukan. Kakak-kakak senior, sepertinya kalian baik-baik saja. Kalau begitu aku bisa tenang. Apa yang terjadi pada kakak senior tertua? Kakak senior tertua, kamu terluka. Adik seperguruan, apakah kakak seperguruan tertua baik-baik saja? Sepertinya ini cedera serius. Sialan gerbang Suanyu. Lain kali aku bertemu mereka, aku pasti akan membalaskan dendam kakak seperguruan tertua. The film was translated and narrated by M Media. Adik seperguruan, terima kasih. Mengapa kau tidak pergi dulu? Kakak senior tertua kamu baik-baik saja. Kalau begitu aku lega. Kakak-kakak senior, apa yang kalian semua lakukan? Adik seperguruan, jujurlah,
Seberapa jauh hubunganmu dan kakak seperguruan tertua telah berkembang. Tepat sekali, kau tidak boleh menyembunyikan apapun dari kami. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku hanya membantu kakak senior tertua menyembuhkan lukanya. Benar, aku belum menanyakanmu tentang kejadian malam ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Masalah malam ini disebabkan oleh gerbang Suanyu. Renkai dari gerbang Suanyui. Lawan yang kalah dari dulu. Beraninya dia datang ke sini dan membuat masalah lagi. Dia mencari mati. Renkai datang dengan agresif kali ini. Aku khawatir dia punya rencana. Kakak senior tertua, mengapa Anda tidak beristirahat sebentar lagi? Adik seperguruan aku baik-baik saja. Mari kita langsung ke intinya. 3 tahun yang lalu, demi Su Shiyu, kau menyamar sebagai orang biasa dan tinggal bersama keluarga Su. Itulah mengapa dunia percaya penguasa Dasheng telah hilang selama bertahun-tahun, sehingga berani melanggar Aula Naga Acid Echo. Sekarang adalah waktunya bagimu untuk kembali dan merebut kembali posisi penguasa. Untuk mengagumkan seluruh penjuru dunia, kami memohon adik seperguruan untuk merebut kembali posisi penguasa. Kami memohon adik seperguruan untuk merebut kembali posisi penguasa. Ketika token penguasa dikeluarkan, semua penjuru patuh. Salam kepada penguasa tertinggi Dashing. Salam hormat kepada penguasa tertinggi Dasheng. Token penguasa. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi dan menemui penguasa. Pembicaraan lebih lanjut tidak berguna. 3 tahun telah berlalu. Penguasa akhirnya muncul kembali di dunia. Ayo pergi. Bangunlah. Ya, Hanya saja sangat disayangkan bahwa harta tertinggi gerbang Azur, kami mutiara mendalam surgawi, telah hilang selama lebih dari 100 tahun. Jika jatuh ke tangan sekti dengan niat buruk, itu pasti akan membawa bencana bagi wilayah tersebut. Guru memberitahuku saat dia masih hidup, bahwa kita harus menemukan keberadaan mutiara mendalam surgawi. adik seperguruan Anda tidak perlu khawatir. Kami sudah menemukan mutiara mendalam surgawi. Kakak senior cepat beritahu aku di mana itu. Itu akan ada di lelang ekstrem surgawi Haicheng besok malam. Kalau begitu, maka aku harus menghadiri lelang ekstrem surgawi Haicheng ini. Aku harus pergi. Shen. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Tuan muda Su, tuan muda tertua keluarga Su. Anda masih sangat cantik. Mari kita berfoto nanti. Setelah lelang berakhir. Bagaimana kalau minum bersama saya? Kurang ajar. Siapa yang memberimu izin untuk berbicara kepadaku seperti itu? Dari mana datangnya penjilat ini menggonggong lihat di sini? Siapa Anda? Shen. Apakah dia pengawal baru Anda? Apa urusanmu? Adik seperguruan lelang akan segera dimulai. Ayo pergi. Saya dengar Shen baru-baru ini mengambil gigolo sebagai simpanan. Mungkinkah itu dia? Jika Anda mengucapkan satu kata omong kosong lagi, kerjasama antara grup Pep dan keluarga Shu akan segera berakhir. Saya katakan Shen, jika Anda mencari pacar, carilah saya. Saya kaya dan tampan. Dan keluarga Zu kami adalah salah satu dari 3 besar di Haicheng. Mengapa repot-repot mencari pria tampan ini? Sebaiknya Anda tidak memfitnah adik seperguruan saya. Dia ribuan kali lebih kuat dari Anda. Shen Yanchu. Sepertinya kamu benar-benar buta. Aku Tuan Muda Zu. Adalah salah satu dari 4 tuan muda di Haicheng ini. Berapa banyak wanita yang ingin menjadi milikku? Anda cukup percaya diri. Apakah aku percaya diri tergantung pada siapa aku dibandingkan? Dibandingkan dengan pecundang sepertimu, aku sungguh lebih dari cukup. Jangan pedulikan si idiot ini. Ayo masuk. Tunggu. Ini adalah lelang ekstrem surgawi Haicheng. Hanya mereka yang memiliki kekayaan bersih melebihi 1 miliar yang bisa hadir. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat, nak. Dia tidak memiliki kualifikasi. Dan Anda punya. Keluarga Su Anda tidak ada apa-apanya di mata saya. 1 miliar saja bagiku. Benar-benar tidak berarti apa-apa. Masih menyombongkan diri. Kalau begitu tunjukkan pada kami. Verifikasi dana. Halo Tuan Chen. Kartu Anda memiliki saldo 10 miliar. Selamat datang di lelang ekstrem surgawi Haicheng. Apa bagaimana itu mungkin? Apakah Anda membuat kesalahan? Bagaimana dia memiliki 10 miliar? Kakak senior, ayo pergi. The Uang film ini was pasti diberikan translated kepadanya oleh and Shen Yanchu. narrated by Dia sangat murah Emilia. hati untuk memelihara gigolo. Nah,
Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengambil uang Shen Yanchu, kamu bisa pamer di depanku. Sebentar lagi, aku akan membuatmu membayar. Tunggu saja dan lihat. Selamat datang semuanya di lelang ekstrem surgawi Haichang malam ini. Kami sekarang akan melelang barang pertama. Batu Yuhuang yang digali dari bawah tanah setelah 1000 tahun. Harga awal adalah 10 juta. Itu adalah batu Yuhuan. Legenda mengatakan bahwa di dalam batu Yuhuan kualitas terbaik, tersembunyi sebuah safir dengan kemurnian yang sangat langka. Jika seseorang bisa mengekstrak safir seperti itu, mereka pasti akan menjadi kaya raya. Namun membeli barang ini juga membawa risiko besar. Beberapa orang membelinya hanya untuk mengekstrak safir yang hanya berukuran 1 cm. Tapi aku dengar bahwa semakin besar area batu Yuhuan, semakin tinggi kemurnian safir yang seringkali bisa diekstrak. 50 juta. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Zhu, menawar 50 juta untuk membeli batu Yuhuang ini. Keluarga Zhu adalah keluarga lama yang mapan di Haicheng, kaya dan berkuasa. Dengan fondasi yang kuat, tidak heran Tuan Muda Zhu tidak takut kehilangan uang. Dia menawar tanpa ragu. Apakah kamu dengar itu, Chen Fan? Ini adalah celah antara kita. Batu yang tidak berharga. Jika Anda menyukainya, ambillah. Batu tak berharga, kamu pikir kamu siapa? Seorang penilai ahli. Hak apa yang kamu miliki untuk menyebut batu ini tak berharga? Karena adik seperguruanku bilang itu tidak berharga, maka itu adalah batu yang tidak berharga. Baiklah, kamu tidak percaya padaku kan? Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Kita akan bertaruh pada batu Yuhuang besar ini. Apakah itu bisa menghasilkan safir kemurnian tinggi? Aku tidak tertarik bertaruh denganmu. Takut ya? Orang miskin sepertimu sungguh tidak memenuhi syarat untuk bertaruh denganku. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Tuan Muda Che 50 juta penawaran pertama, 50 juta penawaran kedua, 50 juta penawaran ketiga. Terjual. Tunggu. Aku ingin membuka batu itu di sini dan sekarang. Keberanian Tuan Muda Chu patut diacungi jempol. Namun mohon tunggu sebentar. Kami memiliki sepotong batu Yuhuang lain untuk dilelang. Sepotong batu Yuhuang ini dibandingkan dengan sepotong batu Yuhuang barusan digali pada waktu yang sama. Namun potongan ini jelas jauh lebih kecil luasnya. Oleh karena itu, harga awal kami hanya 1 juta. Bagi yang ingin menawar, silakan ajukan tawaran Anda. 1 juta? Bukankah itu praktis gratis? Ini terlalu murah. Jika kamu memungut batu seperti ini di pantai, kamu bisa menemukan sebanyak yang kamu mau. Sepotong kecil batu Yuhuan. Kamu bisa tahu sekilas bahwa tidak ada yang berharga akan dipotong darinya. Pasti tidak ada yang cukup bodoh untuk menawar ini kan? Bukankah itu hanya murni membuang-buang uang? 5 juta. Seseorang benar-benar menawar. Siapa anak itu? Dari mana datangnya orang bodoh ini? Kamu orang miskin benar-benar tidak punya pandangan jauh ke depan. Apa yang berharga dan apa yang tidak berharga? Kamu tidak akan tahu. Saya percaya penilaian adik seperguruan saya. Tuan Muda Zhu, karena Anda sangat percaya diri, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Baiklah, aku akan menerima taruhan itu denganmu. Jika kamu kalah, Xie Yuxian akan menjadi pacarku. Anda? Pertama, Shen Yangchu bukanlah komoditas. Dia tidak akan digunakan sebagai alat tawar-menawar. Kedua, aku tidak akan kalah jika permata yang kubuka nilainya lebih tinggi dari milikmu. Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada kakak senior saya dan berikan puluhan miliar uang tunai sebagai kompensasi. Baiklah, bagaimanapun kamu ditakdirkan untuk kalah. Xie Yuxian, aku ingin menunjukkan kepadamu betapa tidak kompetennya pria yang kamu sukai itu. Batu Yuhuang nomor 2. 5 juta penawaran pertama, 5 juta penawaran kedua, 5 juta penawaran ketiga. Terjual. Saya meminta pemotongan di tempat. Tuan Muda Chu, Tuan Chan, kalian berdua ingin membuka batu-batu itu di sini, benarkah? Benar sekali, aku ingin melihat ketika dia memotong terbuka potongan ini dan mengungkapkan safir dengan kemurnian yang sangat rendah. Raut wajahnya yang ingin menangis, tapi tidak ada air mata. Saya mengembalikan sentimen yang sama kepada Anda. Kemurniannya sangat tinggi. Al, apakah kamu melihat itu? Ini adalah kemampuanku. Sekarang apa yang ingin kamu katakan? Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Zhu, dia benar-benar memotong keluar safir sebesar itu. Ini bernilai setidaknya 100 juta. Tuan Muda Zhu mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Chen Fan ini sungguh bodoh untuk bersaing dengan Tuan Muda Zhu dalam hal ini. Ini hanya biasa. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan kesombongan itu. Apa ini?
Permata 7 warna legendaris dengan kemurnian tertinggi. Astaga, dia benar-benar memotong keluar permata 7 warna yang bersinar. Permata 7 warna adalah sebuah kelangkaan di dunia ini. Ada kurang dari 3 buah di seluruh dunia. Ya Tuhan, Chen Fan hanya menghabiskan 5 juta dan sekarang memiliki harta tak ternilai ini. Chen Fan, saya menawarkan 1 miliar untuk membeli permata ini darimu. Saya tawarkan 2 miliar. Jangan coba merebutnya dariku. Aku tawarkan 3 miliar. Ini menyebabkan kegilaan penawaran begitu cepat, dan harganya melonjak menjadi 3 miliar. Astaga, anak ini telah menjadi kaya raya. Permisi semuanya, saya tidak menjual batu ini. Kakak senior ini untukmu. Adik seperguruan, terima kasih. Saya sangat menyukainya. Sayang sekali. Permata yang begitu berharga. Aku berharap dia menjualnya kepadaku. Permata yang dihadiahkan kepada wanita cantik, harus saya katakan, permata itu dan aura Shen Yanchu adalah pasangan yang sempurna. Tidak mungkin, batu sekecil itu. Bagaimana mungkin bisa menghasilkan permata 7 warna? Palsu. Pasti palsu. Tuan Modasu, apakah Anda mempertanyakan otoritas lelang ekstrem surgawi Haicheng? Lelang ekstrem surgawi adalah rumah lelang teratas di Dashen. Rumah lelang tidak akan pernah melelang produk palsu. Bukan itu maksud saya. Tuan Mudasu mengenai nilai. Batu permata saya jauh lebih berharga daripada safir Anda. Apakah Anda menyerah? Tepat sekali. Tuan Muda Zhu, Anda tidak akan mengingkari taruhan kan? Semua orang mendengarnya. Keluarga Zhu klan bangsawan terkenal. Kalah dari junior yang tidak dikenal. Memang cukup memalukan. Tuan Mudasu, berhentilah membuang-buang waktu. Cepat berlutut dan minta maaf kepada kakak senior saya. CEO Shen, saya minta maaf. Saya seharusnya tidak bersikap kasar kepada Anda. Jangan lupa, Anda masih harus menyerahkan 10 miliar uang tunai itu sebagai kompensasi. Nah, jangan keterlaluan. Apa? Tuan Mudasu, apakah Anda mencoba mengingkari kesepakatan? Tentu saja keluarga Zhu tidak akan serendah itu. Apakah mereka bahkan tidak punya 10 miliar? Baiklah, saya akan kembali dan mengambil uangnya sekarang juga. Tunggu saja. Tuan Mudasu, belajarlah. Jangan terlalu sombong dan angkuh di masa depan. Adik seperguruan, terima kasih atas permata yang Anda berikan kepada saya hari ini. Anda benar-benar bintang keberuntungan saya. Selanjutnya adalah barang kedua dari koleksi malam ini. Mutiara Mendalam Surgawi. Ini adalah mutiara spiritual berusia 1000 tahun. Legenda mengatakan ia bisa menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging pada tulang. Harga awal adalah 100 juta. Mutiara Mendalam Surgawi. Bukankah ini harta tertinggi Ola Naga Azure? Sepertinya itu hilang 100 tahun yang lalu. Saya tidak pernah menyangka itu akan muncul di sini. Legenda mengatakan, Mutiara Mendalam Surgawi memiliki kekuatan tertinggi. Saya bertanya-tanya siapa yang akan berhasil menawarnya hari ini. Dengan hadirnya Shen Yanchu dari Ola Naga Azure, yang lain tidak beruntun. Adik seperguruan, mari kita menawar. Tunggu sebentar. 200 juta. 200 juta itu terlalu tinggi. 200 juta penawaran pertama. 200 juta penawaran kedua. Saya menawar 500 juta. 500 juta. Tokoh besar mana yang tiba sekarang? Sushi Yu dari grup Su. Mereka sebenarnya juga ingin menawar Mutiara Mendalam Surgawi. Dan tawaran pembukaan mereka adalah 500 juta. Sejak kapan grup Su menjadi begitu kuat? 500 juta penawaran pertama. 500 juta penawaran kedua. Grup Su sudah menawar 500 juta. Apakah Shen Yanchu tidak bereaksi sama sekali? Apakah grup Piak bahkan tidak punya 500 juta? 500 juta penawaran ketiga. Terjual. Selamat kepada CEO Su atas kemenangan Mutiara Mendalam Surgawi. Tuan Ren, Mutiara Mendalam Surgawi yang Anda inginkan. Menawar mutiara palsu. Apakah itu layak untuk begitu senang? Mengapa kau ada di mana-mana, Chen Fin? Saya juga bingung. Mengapa saya selalu bertemu si Eosu kemanapun saya pergi? Mungkinkah si Eosu masih menyimpan perasaan padaku? Dan sengaja melacak jadwal saya. Berhentilah bersikap narsis di sini. Siapa ini? Tuan Ren, mohon maafkan tawa ini. Ini adalah mantan suamiku. Seorang pria yang tidak bisa melakukan apa-apa. Seorang pria yang hanya hidup dari wanita. Begitukah? Pantas saja. Saya merasa orang ini terlihat sangat menjijikan. Chen Fan ini. Bagaimana dia bisa bilang tawaran orang lain itu palsu? Ini terlalu memalukan. Semuanya harap tenang. Selanjutnya adalah barang ketiga malam ini. Vas Royal Laut Awan dari periode Qianlong Dinasti Qing. Harga awal adalah 5 juta. Vas porselen biasa seperti itu. Apa gunanya menawarnya? Siapa yang tidak punya 10 atau 8 jenis keramik seperti ini di rumah? Semua orang sudah bosan bermain dengannya. Menawar ini sekarang. Mereka pasti seorang pemula. Atau mereka tidak punya selera. Saya menawar 10 juta.
Begitu saya selesai berbicara si bodoh itu tiba. Chen Fan, kamu benar-benar tidak punya selera. Kamu ingin membeli porselen tidak berharga seperti ini. Saya tahu apakah itu berharga atau tidak. Kamu tidak membeli mutiara mendalam surgawi yang benar-benar berharga tadi. Tapi kamu terburu-buru mendapatkan vas biasa ini. Mengapa penilaianmu begitu tidak konsisten? Dia seorang benalu. Pandangannya terbatas pada level ini. Kamu ingin menawar porselen ini kan? Menarik. Saya menawar 100 juta. Apel. 100 juta. Dia gila. Si bodoh itu lagi. Itu pria yang tadi mengikuti. Sushi Yu. Siapa dia? Mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Saya dengar grup Su baru-baru ini menerima investasi dari seorang pria misterius yang menghidupkan kembali grup tersebut. Mungkinkah itu dia? Tapi meskipun dia kaya, dia tidak akan menghabiskan 100 juta untuk vas pecah ini kan? Adik seperguruan. Siapa orang ini? Apakah Anda mengenalinya? Orang ini memiliki niat jahat. 300 juta, 400 juta, 500 juta. 600 juta. Dia sengaja menawar tepat setelah harga kita. Sepertinya dia bermaksud membuat kita jijik. 1 miliar. Gila. Chen Fan benar-benar gila. Untuk benar-benar menghabiskan 1 miliar untuk vas pecah ini. Mungkinkah vas ini sebenarnya sangat berharga? Apakah kita salah menilainya? 1 miliar penawaran pertama. 1 miliar penawaran kedua. Mengapa tokoh besar misterius itu tidak menawar lagi? Kamu tidak menyadarinya. Dia sengaja mencoba membuat Chen Fan jijik. Membuat Chen Fan menghabiskan 1 miliar untuk membeli vas pecah ini. Pantas saja saya tadi bilang. Kenapa mereka tiba-tiba mati-matian memperebutkan sebotol? 1 miliar penawaran ketiga. Terjual. Selamat kepada Chen Fan atas perolehan vas Ruyi Laut Awan. Selamat. Untuk menawar 1 miliar tanpa ragu. Untuk vas Ruyi Laut Awan. Kalau begitu saya tidak akan mencuri apa yang disukai orang lain. 1 miliar Chio Fen benar-benar kaya. Menghabiskan 1 miliar hanya untuk menyenangkan benalu berwajah cantik itu. Anda pasti orang yang tidak mengerti. Menghabiskan 1 miliar untuk membeli botol ini. Bagiku itu jelas sebuah keuntungan. Chen Fan berhentilah berbicara keras. Mengambil untung dari botol pecah. Sungguh konyol. Chen Fan menderita kerugian besar kali ini. Sekarang dia mungkin hanya memaksakan senyum. Jika saya menghabiskan 1 miliar untuk menawar botol pecah, saya mungkin akan diusir dari keluarga. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu hanya botol biasa? Bukan begitu. Sebuah vas yang umum terlihat di mana-mana di dunia barang antik. Apa yang kau kira itu harta langka? Su, saya khawatir Anda mungkin keliru kali ini. Menurut pendapat saya, nilainya sangat besar. Hari ini, saya akan membiarkan kalian semua melihat apa artinya memiliki alam semesta yang tersembunyi di dalamnya. Apa? Bukankah ini mutiara mendalam surgawi? Ini terlihat persis sama dengan yang baru saja dilelang. Bagaimana bisa ada di dalam botol ini? Vas Ruyi Laut Awan ini ternyata menyembunyikan misteri lain. Ini benar-benar mencengangkan. Meskipun vas Ruyi Laut Awan itu sendiri tidak berharga, apa yang benar-benar berharga darinya adalah mutiara mendalam surgawi asli yang tersembunyi di dalamnya. Ini tidak mungkin. Jika itu asli. Lalu apa yang baru saja saya tawar? Tentu saja itu palsu. Selamat telah menghabiskan 500 juta untuk menawar manik-manik kaca. Kau bicara omong kosong. Pola dan warnanya identik. Apa yang membuatmu mengatakan milikku palsu? Apakah itu asing atau palsu? Satu tes akan mengungkapkannya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin saya menawar yang palsu. Mutiara mendalam surgawi yang asli, tidak peduli seberapa besar kekuatan internal yang dihadapinya, tidak akan hancur. Anda baru saja mengujinya. Anda The paling film tahu was apakah itu asing translated atau and palsu. narrated by Chen Fan, M. kamu Media. tangguh. Bagaimana kamu tahu itu palsu? Karena saya seorang kultivator. Saya bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalam mutiara mendalam surgawi. Bagus sekali Chen Fan. Jadi kau tahu itu palsu selama ini. Itulah mengapa kau tidak menawarnya. Bukankah saya baru saja melihat bahwa Anda menyukainya dan tidak ingin mencuri apa yang disukai orang lain? Kakak seperguruan, ayo pergi. Tuan Ren, apa yang harus kita lakukan? Chen Fan merebut mutiara mendalam surgawi. Rencana kita. Tidak perlu terburu-buru. Chen Fan tidak akan sombong lama. Karena Tuan Ren percaya diri. Maka saya merasa lega. Grup Su kami
Jika bukan karena bantuan Tuan Ren, tidak akan bangkit seperti sekarang ini. Tuan Ren Anda adalah dermawan besar bagi keluarga Sukame. Cieosu Anda terlalu baik. Saya juga menghargai potensi Cieosu. Itulah sebabnya saya menawarkan bantuan saya. Ya, saya butuh Cieosu untuk membantu saya dengan sesuatu. Ada apa? Tuan Ren silakan berbicara dengan bebas. Akhir pekan depan Anda akan mengadakan dan menjadi tuan rumah perayaan untuk grup Su. Menjadi penguasa Dasheng. Penguasa Dasheng. Keluarga Su saya. Dengan bantuan gerbang Zuanyue kami. Hanya masalah waktu sebelum keluarga Su menjadi penguasa Dasheng. Apakah Cieosu kurang percaya diri? Saya tidak. Adapun grup B. Kami punya cara sendiri untuk melenyapkan mereka. Adik seperguruan, tolong lihat proposal ini. CEO Shen ini buruk. Apa yang terjadi? Apakah Anda tidak tahu cara mengetuk? CEO Shen ini keadaan darurat. Bicaralah, sejak grup So disuntik modal oleh orang misterius. Hanya dalam 1 minggu, telah berkembang menjadi perusahaan yang dapat bersaing dengan perusahaan kami. Terlebih lagi, mereka telah berulang kali menentang kami, menyebabkan grup kami kehilangan sejumlah besar uang. Sekarang para pemegang saham menuntut pengembalian dana. Dan harga saham kami telah mencapai titik terendah. Grup Su lagi, tidak hanya itu. Akhir pekan ini, grup So juga mengadakan gala amal besar. Ini benar-benar mengabaikan grup PIK kami dan tidak menunjukkan rasa hormat. Menyebut diri mereka penguasa Dasheng. Mereka benar-benar percaya diri. Penguasa Gala Dasheng. Karena mereka menyelenggarakan perjamuan ini, bagaimana mungkin kita tidak menghadirinya? Adik seperguruan, apakah Anda akan pergi? Pergi mengapa saya tidak akan pergi? Saya ingin melihat siapa yang memberi grup Su keberanian untuk berani menargetkan kakak senior grup B. Jangan khawatir. Saya pasti akan membawa kembali mutiara mendalam surgawi dengan selamat. Shen Yanchu betapa lancangnya. Berani datang ke gerbang Zuanyue-ku sendirian. Hanya gerbang Zuanyue. Mengapa saya harus takut padanya? Gerbang Zuanyue kami. Meskipun menempati peringkat kedua di Dasheng, bukan tempat yang bisa kau datangi begitu saja. Dan pergi kapanpun kau mau. The film was translated and narrated by Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak banyak. Kami hanya ingin memberi Nona Shen pelajaran kecil. Tangkap Shen Yanchu hidup-hidup. Ini rencanamu. Gerbang Zuanyue. Tidak setidak kompetan yang kau bayangkan. Waktu 3 tahun. Cukup bagi gerbang Zuanyue untuk berkembang. Salam pemimpin aliansi. Kamu menangkap saya. Adik junior tidak akan melepaskanmu. Biarkan dia datang, kalau begitu. Aku menolak untuk percaya bahwa dia bisa pergi tanpa cedera. Begitu dia menginjakan kaki di wilayah gerbang Zuanyue-ku. Ini gawat, kakak seperguruan sulung telah menghilang. Kakak seperguruan sulung dalam bahaya. Aku harus pergi menyelamatkannya. Gerbang Zuanyue sungguh berani. Berani-beraninya menangkap kakak seperguruan sulung. Beraninya kamu memprovokasi Aula Naga Azure. Pergi ikuti aku untuk meratakan gerbang Zuanyue. Penguasa Dasheng Anda telah tiba. Serahkan kakak senior tertua dan mutiara mendalam surgawi. Aku bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Mengancamku. Aku sangat takut. Kakak seperguruan sulung. Kau ingin aku membebaskannya. Tapi Shen Yanchu dan mutiara mendalam surgawi, kau hanya bisa memilih salah satu dari keduanya. Tuan penguasa, silakan pilih. Kau bajingan. Segera lepaskan kakak seperguruan sulung. Adik junior jangan selamatkan saya. Ambil mutiara mendalam surgawi terlebih dahulu. Kakak senior, mutiara mendalam surgawi tidak bisa dibandingkan denganmu. Adik junior jangan gegabah. Mutiara mendalam surgawi adalah harta tertinggi Aula Naga Azure saya. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan gerbang Zuanyue. Jika tidak, dunia akan dilanda kekacauan. Tuan penguasa, sudahkah Anda memutuskan bagaimana memilih? Aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak, apakah itu mutiara mendalam surgawi atau Shen Yanchu? Aku akan menghancurkan keduanya. 3, 2, 1. Berhenti. Lepaskan kakak senior tertua. Aku tidak menyangka ini akan menjadi pilihanmu. Penguasa Dasheng yang bermartabat. Justru demi seorang wanita. Meninggalkan seluruh dunia.
kau hanyalah orang tak berguna. Renkai tepati janjimu. Cepat lepaskan kakak senior tertua. Bebaskan. Siapa bilang aku tidak akan membebaskannya? Kakak senior kamu baik-baik saja. Kakak seperguruan sulung, kau membuatku takut setengah mati. Apakah kau terluka dimanapun? Biarkan aku melihat. Saya baik-baik saja, saya membuatmu khawatir. Adik junior kamu bodoh. Mutiara mendalam surgawi tidak bisa diberikan kepada Renkai. Ini buruk. Dia akan menyerap kekuatan mutiara mendalam surgawi. Jadi bagaimana jika dia adalah penguasa Dasheng? Sekarang kekuatan mutiara mendalam surgawi sepenuhnya milikku. Sekarang, seluruh Dasheng harus menuruti panggilanku. Sampah olah naga azur macam apa itu? Gerbang Zuanyuiku sekarang adalah segmen nomor 1. Apa yang terjadi? Seluruh gerbang Zuanyue telah diatur dengan formasi roh bulan. Renkai menggunakan dirinya sebagai inti formasi, ditambah dengan bantuan mutiara mendalam surgawi. Sekarang semua orang di gerbang Zuanyue, kultivasi mereka telah melonjak lebih dari 3 kali lipat. Apa? Lebih dari 3 kali lipat. Junfan, dalam hal kultivasi Andai memang tangguh. 3 tahun lalu aku dikalahkan olehmu. Aku menerima kekalahan itu dengan sepenuh hati. Tapi 3 tahun kemudian, tidak pasti siapa yang akan menang. Serang. 5 orang bertarung melawan kultivator yang kekuatannya telah melonjak 3 kali lipat. Bukankah kita berjalan langsung ke sarang harimau? Jangan takut, berdirilah di belakangku. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Junfan, bahkan sekarang kau masih mencoba memamerkan kekuatanmu. Lupakan tentang 4 kakak seniormu. Sekarang setelah aku memiliki berkah mutiara mendalam surgawi, bahkan kau akan sulit melarikan diri dari kematian. Apel. Ini tidak mungkin. Aku sudah memberitahumu. Gerbang Zuanyue belaka. Aku tidak menganggapnya serius sama sekali. Seperti yang kuduga darimu, semut-semut ini benar-benar tidak cukup untuk menghadapimu. Sekarang biarkan aku menghadapimu. Junfan, ambil nyawamu. Adik junior kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Renkai. Ayo. The film was Apakah kau translated yakin? and Kamu narrated tidak by berani M lagi. Media. Bukan berarti aku tidak berani. Hanya saja orang di sampingmu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, bukan? Kakak seperguruan ada apa? Renkai. Apa yang kamu lakukan pada kakak seniorku? Tidak banyak. Aku hanya memberinya sedikit. Racun rahasia gerbang Zuanyue itu saja. Hanya dalam beberapa jam, dia akan kehilangan nyawanya. Kamu mencari mati. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Dengan wanita cantik seperti Shen Yanchu menemaniku dalam kematian, itu sepadan bagiku. Di bawah sana aku akan menjadikannya selirku. Kamu mencari mati. Serahkan penawarnya. Kau ingin penawarnya? Baiklah, yang harus kau lakukan hanyalah melumpuhkan ilmu bela dirimu sendiri. Dan mulai sekarang olah naga Azure harus mengakui gerbang Zuanyue sebagai sekte terkemuka Dasheng. Maka aku akan memberimu penawarnya. Kau pasti bermimpi. Jika kau tidak menyerahkan penawarnya, aku akan meratakan gerbang Zuanyue. Aku sudah mengatakannya. Jika kau ingin penawarnya, lumpuhkan ilmu bela dirimu. Apakah Shen Yanchu yang kau pilih? Atau statusmu sebagai penguasa Dasheng? Kau pilih sendiri. Adik junior, jangan lakukan hal bodoh demi saya. Aku akan melumpuhkan seni bela diriku. Adik junior jangan. Lumpuhkan ilmu bela dirimu segera. Jika tidak, Shen Yanchu pasti akan mati. Kakak senior, selama kamu aman. Aku bisa melakukan apa saja. Jangan. Adik seperguruan. Cepat lakukan. Renkai. Aku telah melumpuhkan seni bela diriku. Cepat berikan aku penawarnya. Penguasa Dasheng tidak lebih dari ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Penguasa Dasheng yang mengalahkanku 3 tahun lalu. 3 tahun kemudian justru menjadi bawahanku yang kalah. Chen Fan, kau akhirnya mengalami hari ini. Renkai. Renkai. Berikan aku penawarnya. Penawar apa? Kau pasti berbicara tentang Shen Yanchu, bukan? Racun yang kuberikan padanya.
pada dasarnya tidak memiliki penawar. Kau hanya bisa melihatnya mati tanpa daya. Tidak. Kau juga harus melihat. Mereka semua mati. Kamu menginginkanku. Jadi bagaimana jika aku menginginkanmu? Adik seperguruan benar-benar menembus ke alam Grandmaster. Memikirkan bahwa bahkan setelah kehilangan semua seni bela dirinya, dia menembus ke tingkat Grandmaster, seperti yang diharapkan dari adik seperguruan. Ini benar-benar berkah tersembunyi. Adik junior benar-benar luar biasa. Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di bawah langit yang bisa menembus alam Grandmaster. Kau tidak memiliki mutiara mendalam surgawi, dan kau bahkan melumpuhkan ilmu bela dirimu sendiri. Tidak mungkin dalam keadaan ini untuk melanjutkan pemberdayaan. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak akan kamu mengerti. Kau, jangan mendekat. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana penawarnya? The film was translated Aku benar-benar and tidak tahu. narrated Racun by yang M. kuberikan Media. pada Shen Yanchu adalah obat rahasia gerbang Suanyuiku. Gubuk roh bulan. Formula rahasianya telah lama hilang. Aku benar-benar tidak tahu di mana penawarnya. Karena kamu tidak tahu. Kalau begitu mati. Kakak senior kedua, jaga baik-baik kakak senior tertua. Kalian yang lain ikuti aku untuk meratakan gerbang Suanyun. Ya, ya, ya. Adik seperguruan, cepat biarkan aku melihat bagaimana keadaan kakak seperguruan. Racun yang diderita kakak seperguruan sulung adalah bubuk roh bulan. Jika tidak ada penawar, dia akan mati dalam waktu 3 hari. Apakah ada cara untuk mendetoksifikasinya? Adik seperguruan, kau tidak perlu khawatir. Meskipun racun ini tidak memiliki penawar, selama kau menggunakan kiangmu untuk menghilangkan racun yin di dalam tubuh kakak seperguruan, semuanya akan mudah diselesaikan. Apa? Kiang adik seperguruan. Bukankah itu berarti kita harus? Betapa memalukan. Mengapa bukan aku yang diracuni? Kakak senior kamu tidak bercandakan. Adik seperguruan, apakah kau tidak percaya pada keterampilan medisku? Adik seperguruan, keterampilan medis adik seperguruan keempat adalah milik tabib dewa terhebat di dunia. Diagnosisnya tidak mungkin salah. Tapi kakak senior tertua masih tidak sadarkan diri. Bukankah ini memanfaatkan seseorang dalam bahaya? Adik seperguruan, bagaimana ini bisa disebut mengambil keuntungan dari seseorang dalam bahaya? Ini menyelamatkan nyawa kakak seperguruan. Tepat sekali. Kakak seperguruan tidak akan menyalahkanmu saat dia bangun. Adik seperguruan, mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat selamatkan kakak seperguruan sulung. Kalian semua keluar dulu. Aku harap kamu tidak akan menyalahkanku saat kamu bangun. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Adik junior. Apa? Kakak senior tertua, kamu sudah bangun. Bukankah saya diracuni? Bagaimana ini bisa terjadi padamu? Kakak senior tertua, dengarkan penjelasanku. Aku melakukan ini untuk menghilangkan racun di tubuhmu. Apakah hanya untuk itu? Apalagi? Lupakan saja, kamu keluar dulu. Saya perlu mengganti pakaian saya. Apa yang kamu lakukan? Kakak senior tertua, aku hanya menggodamu. Apa maksudmu? Karena kita sudah menjadi intim. Aku pasti akan bertanggung jawab atasmu sampai akhir. Jadilah wanitaku. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu. Kakak senior tertua, apakah kamu bersedia? Kamu sudah meminta saya menjadi wanitamu. Mengapa kamu masih memanggil saya kakak senior tertua? Yanchu, apakah itu baik-baik saja? Ya, saya setuju. Apa yang kamu lakukan? Itu luar biasa. Kakak seperguruan sulung akhirnya bersama adik seperguruan. Sekarang setelah mutiara mendalam surgawi telah ditemukan kembali, dan kakak seperguruan sulung serta adik seperguruan telah mencapai hasil yang positif. Kapan kalian berdua akan menikah? Kakak seperguruan sulung, aku benar-benar sangat iri padamu. Apakah kau tahu berapa lama adik seperguruan bertahan barusan? Cui Xin Er.
Adik seperguruan ketiga, jangan banyak bicara. Jika kau terus bicara kakak seperguruan sulung akan malu. Kalian sebenarnya mengingatkanku. Yanchu, ayo kita menikah. Pernikahan. Yanchu, maukah kamu menikah denganku? Chen Fan, kamu tidak akan menyesalinya. Tidak menikahimu lebih awal. Aku yang menyesalinya. Kakak seperguruan sulung cepat katakan ya. Kakak seperguruan sulung jika kau tidak segera mengatakan ya, aku akan mengatakannya untukmu. Saya bersedia. Aku sangat iri. Aku juga ingin menikah dengan adik seperguruan. Adik seperguruan, mengapa kau tidak mengambil kami semua saja? Tepat sekali. Betapa melelahkannya bagi kakak seperguruan untuk melayanimu sendirian. Bagaimanapun kita semua adalah satu keluarga. Mengapa kita tidak semua bersama-sama? Tidak perlu. Jika kalian terus membuat masalah, hati-hati, saya akan menanganimu sesuai aturan sekte. Kami tidak akan membuat masalah lagi. Kakak seperguruan benar-benar pelit. Chen Fan, apakah yang ini terlihat bagus? Itu terlihat bagus. Kamu terlihat bagus dengan apapun yang kamu pakai. Kalau begitu mari kita ambil yang ini. Nona muda ini benar-benar memiliki selera yang bagus. Gaun pengantin ini adalah barang paling berharga di toko kami. Mengenakannya kau terlihat secantik peri. Tuan muda Chu, aku ingin gaun pengantin ini. Saya minta maaf. Gaun pengantin ini sudah dipesan oleh nona muda ini. Anda bisa melihat yang lain. Apa maksudmu dengan itu? Apa kau pikir aku tidak mampu membelinya? Kenapa kau ada di mana-mana? Bukankah ini Tuan Muda Zhu? Mengapa setelah kalah di lelang terakhir kali? Kamu di sini untuk memberiku uang lagi. Berhentilah berpura-pura. Kau hanya beruntung di lelang terakhir kali. Siapa bilang itu keberuntungan? Suami saya secara inheren sangat cakap. Masih berpura-pura ya? Ya biar ku beritahu. Bocah ini hanyalah seorang parasit. Dia jelas tidak punya uang untuk membeli gaun pengantin semahal itu. Dan kau, berpikirlah jernih. Jual saja gaun pengantin ini padaku. Tidak punya uang. Mengapa kau masih berpura-pura di sini? Cepat lepaskan gaun pengantin ini untukku. Jangan berani-beraninya kau merusaknya untukku. Begitulah seharusnya. Hanya aku yang pantas mengenakan gaun pengantin ini. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Jangan memprovokasiku. Bagaimana jika aku memang memprovokasimu? Aku akan memusnahkan keluarga Zumu. Kau pikir kau siapa? Penguasa Dasheng. Hanya dengan satu perintah, kau bisa menjatuhkan 4 perusahaan besar Dasheng. Seluruhnya. Kamu benar-benar tepat sasaran. Aku mengkritiknya dan dia menjadi sombong. Hei, beri pelajaran keluarga Su untukku. Hei, Apel. Saham keluarga Zhu telah anjlok ke titik terendah. Bagaimana itu mungkin? Dasheng. Perintah yang dikeluarkan oleh penguasa Dasheng. Menurutmu apa yang bisa kulakukan padamu The sekarang? film was translated and narrated by Tuan M muda Chu. Media. Enyahlah. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku menyinggung penguasa Dasheng? Penguasa, tolong ampuni aku. Aku punya mata tapi gagal melihat Gunung Tai. Beri aku kesempatan lagi. Penguasa. Pergi sana. Aku akan segera ingat. Penguasa. Sungguh sial. Suasana hati saya yang sempurna telah rusak. Jika kamu tidak senang, ayo pergi ke toko lain. Awalnya, saya menginginkan gaun pengantin ini. Tapi sayangnya, kamu punya mata, tapi buta. Saya tidak menginginkan gaun pengantin ini lagi. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Manajer saya tidak tahu. Dia adalah penguasa. Apel. Tuan penguasa. Beraninya kau memprovokasi tuan penguasa. Siapa yang memberimu keberanian? Cepat berlutut. Penguasa, ampuni hidupku. Jangan sampai ada lain kali. Terima kasih penguasa. Terima kasih. Penguasa. Istri penguasa. Toko gaun pengantin ini akan memberikannya padamu sebagai hadiah pernikahan. Tidak perlu Chen Fan. Kita akan pindah ke toko lain. Yanchu. Perhiasan dan gaun pengantin semuanya sudah dibeli. Haruskah kita melanjutkan belanja? Adik junior saya telah bekerja keras. Kalau begitu mari kita kembali. Ayo pergi. Apa kau tahu cara memakai sepatu? Saya minta maaf. Saya akan membantu Anda memakainya lagi. Apa kau masih ingin menjalankan bisnis? Jika kau tidak ingin bekerja, nyahlah. Chen Fan. Apa yang kau lihat? Bukankah itu Che Eushen dari grup P? Yang di sebelahnya. Bukankah itu Chen Fan penguasa Dasheng? Aku dengar mereka berdua akan menikah. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Pasangan yang sempurna.
Aku dengar. Chen Fan penguasa Dasheng sangat baik kepada mantan istrinya. Tapi mantan istrinya tidak menyukainya karena miskin. Setelah mengetahui identitasnya, dia sangat menyesalinya. Ya. Siapa nama mantan istrinya? Sushi Yu. Ya, namanya Sushi Yu. Halo, saya sudah memakaikan sepatu Anda. Bagaimana menurut Anda? Biasa saja. Pergi. Bawakan sepasang sepatu itu agar aku coba. Chen Fen, jika saya percaya Anda saat itu. Orang yang berdiri di samping Anda sekarang. Bukankah itu saya? Cepatlah. Jangan berlama-lama. Datang. Chen Fen. Saya berharap Anda dan Shen Yanchu bahagia. Saya harap Anda bahagia. Selamat kakak senior dan adik junior atas keberhasilan yang dicapai. Jika guru orang tua itu melihat dari surga, dia pasti akan sangat bahagia. Kakak senior, jika suatu hari Anda bosan dilayani oleh adik junior, Anda bisa memberitahu kami para saudari. Kami bisa membantu Anda berbagi beban bersama. Jangan khawatir, tidak akan ada kesempatan seperti itu. Adik junior ada di sini. Adik junior, tidak akan semudah itu menikahi kakak senior tertua. Adik junior, Anda harus melewati ujian saya terlebih dahulu. Adik junior, mari kami ajukan beberapa pertanyaan. Jika Anda bisa menjawab dengan benar, kami akan membiarkan Anda masuk. Kakak-kakak senior tolong berbelas kasih. Apa makanan favorit kakak senior tertua? Ri tidak makan apapun. Mereka hanya minum embun. Berapa ukuran kakak senior? Itu tidak nyaman untuk diungkapkan. Lalu siapa yang lebih cantik, saya atau kakak senior tertua? Bukankah kamu mempersulitku? Apakah pertanyaan ini benar-benar sesulit itu untuk dijawab? Kalian semua cantik, kalian semua cantik. Bisakah aku masuk sekarang? Tidak, Anda tidak bisa. Tidak, Anda tidak bisa. Tidak, Anda tidak bisa. Kalau begitu aku minta maaf atas pelanggarannya. Menyebalkan. Adik junior Anda benar-benar nakal. Yanchu, aku datang.